terkait beranda beranda untuk apa diskusi itu memang tahapannya dijelaskan detail sama dia. Dan makanya kalau ketika saya udah pada saat saya jadi dosen, ya karena saya juga merasakan jadi mahasiswa ya dok ya, ya dok memahami dari sebuah perspektif ya, dari mahasiswa gimana dan dari dosen gimana gitu. Ini saya baru ngecek kan dok. Ternyata ada satu modul praktikum yang kami dapatkan dari pelampu tuh, modul renal. Kalau kami modul renal sama elektrolit ini di semester 4 dok. Itu kepotong dok, nggak lengkap ternyata. Oh, kalau bagian fisiologinya nggak ada, sama beberapa bagiannya. Kalau kita ada sih dok, ya berapa ya? Pengampunya, pengampu itu bagian fisiologinya ada sama sekali dok. Secara umum sih dok, sama prodinya, terus wajahnya, pada kurikulumnya. Oh, ya. Padahal praktikumnya banyak terus. Iya. Terus setelah saya cek semalam sama tadi pagi, kayaknya kami pakai kurikulum yang lama WEK deh dok. Ya, yang kemarin sempat di apa? eh, tampilkan sama Dokter Johari, terus katanya, oh salah, ini udah kurikulum yang dulu. Ya, ya, saya cek ada satu buku praktikum yang kekosong, jadi bagian fisiologi sama beberapa bagian lainnya tuh nggak ada. Yang renal. Mungkin itu aja sih, itu bisa
Warahmatullah. Boleh dengar kah suara saya? Suara boleh dengar ya? Ya, dengar Prof. Oke. Terima kasih. Ya, Alhamdulillah, Prof. Sehat, Prof? Ya, Alhamdulillah sihat. Selamat datang ke Malaysia. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya, insya Allah. Terima kasih, Prof. Alhamdulillah. Ya, yang kami hormati Bapak Ibu Pematri pada hari yang berbahagia ini, eh, baik yang nanti pada room masing-masing maupun pada sesi utama ini. Ya, harapan kita semoga kita sehat semua dan dapat mengikuti seminar pada hari yang berbahagia ini sampai dengan selesai, insya Allah. Sebelumnya kami cek dulu, kami mengundang Bapak Boy Haki sudah berhadir. Alhamdulillah sudah Pak Rusman. Siap. Baik, terima kasih Pak Boy Haki, Bapak Ibu. Eh, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Eh, Pada sesi pertama ini, eh, pemateri utama kita adalah dua orang profesor. Yang pertama sekali, keynote speaker kita adalah Profesor Syahidan Syari, kemudian Prof. Wan Salha. Kemudian nanti pemateri berikutnya sesuai dengan schedule yang sudah kami share di grup WhatsApp. Namun demikian, untuk presentasi itu kita usahakan sesuai dengan urutan. Namun jika ada beberapa nanti pemateri yang sedang persiapan atau belum hadir, maka langsung kita lanjutkan. Insya Allah semua pemateri pada hari ini akan presentasi. Eh, untuk memberkati kegiatan kita yang sangat luar biasa hari ini, kita awali dengan membaca basmalah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Semoga kegiatan kita pada hari ini eh, diberkahi Allah. Selanjutnya kita dengarkan nyanyian lagu Indonesia Raya. Oke, Eh, baik. eh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sama-sama sudah kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Mungkin sedikit ada gangguan tadi karena ini operatornya sedang di luar ya. Selanjutnya sepatah dua kata atau sambutan dari ketua panitia dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Boy Haki.
kepada Pak Wahiki, kita persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arsman yang sudah memberikan waktu untuk memberikan sepatah dua patah kata dari Ketua Panitia pada kegiatan hari ini. Yang saya hormati eh, kepada Profesor Muhammad Syahidan Sari yang sudah bergabung bersama kita pada hari ini. Dan yang saya hormati kepada pemateri utama kita, Prof. Wan Salha, yang sudah bergabung juga pada hari ini. Yang saya hormati juga kepada seluruh Kalian Bapak enak Ibu BR-nya kan dosen duluan dikira. yang sudah bergabung pada kegiatan rutin kita pada hari ini, yaitu seminar internasional eh, Smart Islamic Community Digital Heritage and Education Conference. Eh, Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang selalu kita eh, laksanakan ya setiap setahun dua kali ya. Untuk kali ini kita kegiatannya itu hybrid ya. Mungkin Bapak Ibu yang ada beberapa Bapak Ibu yang sudah langsung ke Malaysia ya, ke Kampung Baru. Dimulai dari tanggal 2 hari sebelumnya itu sudah berada di sana untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Untuk hari ini kegiatan kita itu melalui Zoom yang akan kita laksanakan, di mana kegiatan ini nanti akan diisi oleh keynote speaker kita. Yang pertama itu ada Prof. Muhammad Syahidan Sari, kemudian yang kedua nanti ada Prof. Wan Salha yang juga sudah bergabung. Setelahnya nanti kita akan langsung melanjutkan pemaparan materi seminar oleh Bapak Ibu yang sudah bergabung sesuai yang sudah dibagikan sebelumnya. Mengucapkan ribuan terima kasih ya kepada Bapak Ibu yang sudah selalu bersamai Kaba dalam kegiatan ini sehingga kita bisa bersilaturahmi ya, bersilaturahmi dari di sini Indonesia kemudian sampai ke sana ke Malaysia. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak Arsman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wahiki. Alhamdulillah, semoga Pak Wahiki sehat selalu. Sebelum kita lanjutkan, kita sapa lagi Prof. Syahidan sudah hari ini? Ya, sudah. Oke, siap Prof. Alhamdulillah. Sehat Prof. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung ya. Oke, baik Bapak Ibu, berhubung Prof. Syahidan sudah bergabung dan sebagai keynote speaker pertama, kita persilakan waktu dan tempat kepada Prof. Syahidan. Tafadhol Prof. Oke, terima kasih atas jemputan undangan saya ke ini International Conference yang oke. So bentar ya, saya nge-share dulu. Pakai bahasa Inggris atau bahasa apa ya? Boleh campur-campur Prof. Oke. Ya, siap. Oke, so hari ini saya akan membahas tentang child abuse. Kalau bahasa Indonesia itu saya kurang tahu apa yang dimaksudkan dengan child abuse. Mungkin child abuse itu mungkin penganiayaan kanak-kanak barangkali.
Okay, child abuse and macroeconomic conditions in Malaysia. Okay, so I think I would like to speak English because maybe the terms are different from the Malay language. So I'm afraid that I will not use the correct terms. Okay, so about child abuse in Malaysia. Okay, so this is actually our paper based on my study. I'm going to present based on my study. So we publish our articles in several journals about child abuse and economic growth. Okay, so those are the journals that we publish articles. So now I'm going to move on to the definitions of child abuse. Okay, so we know that the definitions of child abuse, according to the WHO, so child abuse is actually refers to any act of physical, emotional, or sexual harm. Because we have several types of child abuse. We have, for example, we have physical abuse, we have emotional abuse, we have sexual abuse, and then we also neglect. We also have neglect. And then the children must be under the age of 18 years old. Okay, so those who are higher than that, older than that, meaning that they are not going to be considered as child abuse anymore. Okay, so more child abuse can be committed, can be done by parents, okay, ibu bapa, ataupun penjaga, caregivers, ataupun any individuals, sama ada kakek atau adik-beradik, relatif, or anybody yang melakukan penganiayaan itu, jadi bisa kita klasifikasikan sebagai penderaan kanak-kanak ataupun child abuse. Okay, so kalau melihat dalam konteks Malaysia, penderaan kanak-kanak ini memang dilaporkan dan penderaan child abuse ini dari tahun ke setiap tahun experience increasing trend. Okay, so kalau melihat daripada laporan, kalau kita melihat daripada laporan ini, kita lihat trennya meningkat. Okay, trennya meningkat, kecuali kita melihat kepada tahun 2021, child abuse ini menurun, mungkin disebabkan oleh COVID-19 pandemic pada waktu itu. Okey, nanti kita akan bahas bagaimana pertumbuhan ekonomi yang boleh mempengaruhi penderaan kanak-kanak ini, child abuse ini. Okey, kalau kita melihat di sini saban tahun, setiap tahun kanak-kanak yang mengalami penganiayaan boleh dikatakan lebih daripada 1,000. Okay, so di Malaysia kebanyakan ini dilakukan oleh ibunya sendiri. Yang paling banyak, the most recorded by the most cases happens perpetrated by their biological mothers. Okay, their biological mothers yang banyak melakukan penganiayaan child abuse ini. Okay, berbanding dengan ayah. Okay, compared to their fathers. Okay, so why child abuse matters? Okay, so because if we do not tackle this problem, if you do not overcome these problems, because child abuse actually can have a severe impacts on their mental health problems. Okay, so some researchers say that it can have an impact on mental health problems because they tend to be isolated from their friends. They don't want to mingle. They don't want to socialize with their friends because they lack self-esteem. It has been reduced. Okay, confidence dia pun has been reduced. And then if you look at another impact, is actually lower educational achievement. This is actually based on studies also, when we know that children who experience abuse, so they will achieve lower academic performance. So ada yang pergi
kalau kita melihat di sekolah kebanyakan ada sekiranya mereka becomes victims of abuse, so the tendency to have lower education performance actually is large. Okay, so and then there's another case where we can see bila ada case yang bila kanak-kanak ini didera, anak-anak ini dianiaya, so mereka ini tendensinya untuk mencederakan orang lain, menganiaya orang lain, rakan-rakannya. So they will harm their friends. They will harm their friends because they try to seek attention from others. Okay, they try to seek attention because when they do that offense, so they know that teachers will give attention to them. Okay, so that's the reason why, because when they are abused by their parents, so they lack attention from their parents, because parents do not give care about them. Okay, so another one is actually higher risk of criminal behavior. This actually has been proven by many previous studies that if they are abused later on when they become adults, so they tend to be they will commit crimes. Okay, they will commit crimes. Such as mungkin merampok, misalnya begitu, karena mereka punya pengalaman itu yang sudah menjejaskan development, mereka punya developments. Okay, and then kalau kita melihat, if we look at child abuse in Malaysia, actually it will increase great public expenditure on healthcare and welfare. So because when they report, so of course they need to have healthcare and attention from. So because we don't want them to continue to experience trauma, experience mental damage. Okay, so we need to give, of course, the expenditure is going to increase. Okay, so and then one more thing is actually major economic factors we discussed. Okay, so I'm going to focus on economic growth for today because we are running out, we don't have ample time. So I'm going to focus on economic growth. Okay, so those are the major economic factors that can influence child abuse in Malaysia. Not only in Malaysia, actually, many previous studies have proven that several economic factors can influence child abuse. If you look at this one, I list down based on my studies. Okay, I include several variables in my paper. So for economic growth can be one of the factors that can influence child abuse, unemployment, female employment, inflation, poverty, divorce. Okay, so now we move on to economic growth. How economic growth can influence child abuse. Okay, so if we look at the definitions of economic growth is actually an increase in the productions of goods and services within an economy over a period of time. So we know that if we produce more goods and services, okay, so actually there are three ways to calculate economic GDP. Especially, it is commonly measured by GDP, gross domestic product, and then economic growth is actually a changes or increase or changes in GDP only. Okay, so if we look at GDP, gross domestic product, and then in my paper also we use this proxy to measure economic growth. Okay, so if we look at gross domestic product, of course, we look at we have three ways of calculating gross domestic product. We have, for example, we have expenditure approach, we have income approach, we have product approach, our output approach. Okay, so not only we produce, if we produce more goods and services in our country, it indicates that there's an increase in GDP. Okay, not only we measure using output, but we also measure using income. So if we have higher income, and then it indicates also higher gross domestic product. Okay, so and then
the reasons why we need to have good economic growth, because we can save children. Okay, so in this case, we can see that the trend in GDP in Malaysia, economic growth, if you look at this, there are several recession times, okay, that happens in Malaysia. For example, we can see that 2020, of course, this is during the COVID-19 pandemic, and then 2009, we have financial crisis. Not only happens, it does not only happens in Malaysia, but it also happens in several countries. Okay, such as Indonesia as well. Financial crisis also happened in 2009, and then in 2020 also we experienced a recession due to the COVID-19 pandemic. Okay, so in this case, why economic growth is important? Because we know that if we have greater economic growth, of course we have higher household income. Okay, we have better employment. So if we have greater economic growth, it means that we can create more employment. Okay, and then we know that, of course, when we have better economic growth, of course, we have better healthcare services, we have better education, we have, of course, increased government revenue and higher standards of living. And then the important thing is actually we have higher standards of living. Higher standards of living can save actually children. Okay, so now if we look at it, economic growth can improve family well-being through stable employment. If we know that in my paper also we studied there's a positive relationship between unemployment and child abuse cases. So it means that when the unemployment rate is higher, so it can cause child abuse to increase as well. So that's why economic growth is very important, because when economic growth is increasing, so of course the unemployment rate will be reduced. And at the same time, if you look at the factors that I include just now, one of them is actually poverty. Poverty also can cause child abuse cases to increase. So in this case, if we have higher economic growth, so of course poverty can be reduced, the unemployment rate can be reduced, and then improved nutrition. So children can have better nutrition, they can have a better housing, because if we look at the definitions in just now, the definitions of child abuse, it also includes neglect. If we have lower economic growth, meaning that people lose their jobs, poverty increase, so neglect. The children will be neglected. Okay, many more children will be neglected because of the economy. Okay, so and then can economic growth also have negative effects on children, especially? Yes, of course, it can have an effect. Negative effect, yes, it can have negative effect on children. Okay, so when we say that rapid economic growth may also create longer working hours. Okay, so that's why especially in less developed countries, so they are looking for they are looking to boosting their economy. So of course, many people are forced to work for longer hours. Okay, so when they work for longer hours, of course, this will give stress. Okay, this will cause stress. Okay, so if based on my study, when we allow women to work, of course, they will contribute to child abuse also. Because why? Because women, they are likely to experience stress after they have to work longer, right? They have to work, and then they go home, and then because they are stressed of work, and then they go home, and then of course they will vent their stress on their children. Okay, so they find it difficult to find to balance work and to balance their life, because they are busy, they are stressed, they're busy, they spend a lot of time working, and then they go back, and then they have to manage their households, their house, okay, their children,
So this will give pressure to them, and then of course, then at last they will vent their stress on their children. Okay, so and then economic growth and child abuse. So how economic growth and child abuse? Actually, based on my study, we propose a new theory. Actually, we propose Kuznets curve of abuse. So in the Kuznets curve of abuse, there are two stages of economic development. So we have so look at this one. Okay, so this is what we propose, and then this has been published in a journal in a journal. So if you look at this curve, we propose that we have two stages. This is actually we adapt from the Kuznets curve, the environmental Kuznets curve, which explain the relationship between environmental degradation and economic income per capita. But in this case, we try to use the same concept, but we apply to child abuse cases. Okay, so we have two stages in this case. We have early stages where we can see that income per capita increase. Okay, so and then child abuse cases will increase as well. This happens because especially less developed countries, they have less technology, they have low technology, and then at the same time, the standard income and the standard of living is actually very low, and then they try to achieve higher standard of living. Of course, it takes time, and then they will look. They will work longer. So they will work longer to increase their income. So of course, this will give stress on them. Okay, so child abuse can happen at the time. Okay, so and then it will achieve the turning point, and then after that they will achieve final stages. Final stages, it means that their standard of living is actually when income per capita continues to increase. So you can see that the standard of living has been improved much. Okay, has been much improved. Okay, so and then the country becomes more developed. So we have more technology, for example, to detect, and then work-life balance actually will be better. Because if we look at developed countries, their what you call working times actually has been reduced. Okay, so this one will cause child abuse cases to reduce. Okay, so based on our studies also, we found out that if we continue to increase, first when we have higher income, okay, higher income per capita, of course the results show that it will cause child abuse cases to increase. Okay, and then after we include GDP per capita square, okay, so of course it will reduce child abuse cases. Okay, and then another factors that I'm going to just go through in a glance. Okay, so for example, we have unemployment. Okay, like what I mentioned just now, unemployment can cause child abuse cases to increase as well. So because why? Because if you lose your job, you have to if those lose their job, of course they will make them stress. Okay, make them stress. They do not have income. They have to put food on the table, so they find it difficult to put food on the table. So this will children will be neglected as well if they have no jobs, right? So income loss creates financial hardship, so stress and family. This one can cause stress and family conflict increase. Okay, in the family, parents may become less emotionally available. Okay, so their emotional actually is not stable after they lose their job. Like we can see that some of them kill themselves, to commit suicide, because they are very stressed if they lose their job, because they do not have income. How can they put food on the table in the family? Is right. It's very pressure. Okay, and then inflation also in economics, of course, inflation also can influence child abuse cases to increase, because rising price. Okay, rising price.
So can find it difficult. Parents find it difficult to keep pace with inflation. So they struggle to because the cost of living will increase. When the cost of living will increase, so that's the reasons why some of the children, will be neglected. They do not get education. They do not only get enough nutritious food, but they do not get education. Okay, children neglect, it means just now I mentioned about neglect also, if they do not get education. Okay, so because children should have good education. Okay, if they don't get education, it means that they fall under the category of neglect. Okay, so if inflation happens, of course they will give pressure to children, to parents, because of the cost of living, which is actually higher, and then they force some of them, actually they force their children to work, okay, illegally. Okay, of course, children who are under the age, so they are not supposed to work. They are supposed to have good education. Okay, and then poverty. Okay, so like what I mentioned just now, poverty can also influence child abuse, because poverty affects children's well-being, their mentals. Okay, so when poverty happens, okay, so parents, many studies have proven already, poor families are more likely to commit abuse. Okay, are more likely to abuse their children, because maybe because they are stressed, they do not have enough food. Okay, so they do not have enough money, so this will give attention, they give stress on them. And then in terms of limited resources, increased parental pressure. Okay, so economic vulnerability remains an important concern also, because economic vulnerability, it means that if they experience poverty, so they find it difficult to have stable emotions, and then of course they are very stressed. Okay, so they will vent their stress on their children. Okay, so neglect also will happen if in more neglect also are more likely happen to in family that are poor. Okay, so and then what I'm in the interesting part in my study is actually about female employment. So if female employment also will influence, like what I mentioned just now. Okay, so women who work, they have their emotional, actually it's not their emotion is not stable, because they have to balance between work and family. So they find it difficult to balance, because they go in the morning, they go to work, by the day they go to work, and then at night they have to they struggles to maintain their emotions. And then some of them, they are going to vent their stress of work on their children. So and then children are also neglected, because women, can you imagine that if women work, men also work, and then of course children will be neglected. If they put their children in nursery also, caretakers also will abuse their children in nursery. It also it also happens in Malaysia. Okay, so where you can see that child abuse happens in nursery. Okay, so then this actually the reasons why child abuse happens. So of course, if we do not solve this problem, children, I also conduct primary studies, because this is actually based on the secondary studies, secondary data. So of course, because I collect data from on GDP. GDP can be measured using what I call Malaysian ringgit or US dollar. So of course, I collect data this using secondary data.
So and then I'm going to conduct a study using primary data where I measure, for example, parental stress, because just now I mentioned about parental stress, but I do not study about using primary data, asking parents whether they are stressed or not. But actually, I have done already. I have done several papers on parental stress, and then some just waiting for the publication. Inshallah, I will publish later on. Okay, so this is actually what we can do. Okay, to support for working parents. We know that just now, like what I mentioned, economic growth can influence because they are busy, they are working. You know, they push themselves to work longer times to keep pace with inflation. So, you know, to build out, to get out of the out of the poverty. So then you can see that women also work. You know, women also nowadays. You know, many women work. Okay, so to support for working parents, we need to have flexible working arrangements. Okay, flexible working hours. So when we have flexible working hours, actually, parents can balance their can do balancing act between working and between family. Okay, so this is actually so that they are not going to be stressed. They are going to have ample time with their children. They can have more time with their children, and then affordable childcare. Okay, so because children, like what I mentioned just now, child abuse can consist of neglect. So if we have affordable childcare, and then of course we can support working parents. Okay, so if they work, for example, if they work, they will send in their children to nursery, for example, childcare, under childcare. So of course, if we can give the government especially can give maybe subsidized childcare, so it can be affordable. Because sometimes, you know, they when parents go to work, and then children are left at home without any attention, without any care. So this is actually very, very dangerous. Okay, then if we provide affordable childcare, and then maybe this can be reduced. Okay, and then paid parental leave. Okay, so if parents have problems with their families, okay, so this can be one of the supports lah for working parents. And then family friendly workplaces, parenting education. Okay, so because previous studies, you know, they say that parenting education is very important to make sure that parents will not abuse their children. Okay, so if they have better parenting education, they know how to educate their children, they know how to take care of their children. So this will be likely to reduce child abuse. Okay, so this is the role of the government. Economic stability, like what I mentioned just now, economic growth can influence, and poverty reduction, employment creation, inflation control. Okay, so I think that's all from me. Sedangkan di dasar kompetisi. Baik, terima kasih Prof. Dan berkenan Prof, kita sabar sebentar untuk selanjutnya kita mintakan kesediaan Prof. Wan Salha untuk presentasi. Bapak Ibu, setelah ini nanti baik, untuk waktu selanjutnya kita undang Prof. Wan Salha. Assalamualaikum Prof. Untuk mengambil video ibu, selanjutnya karena kan kita masih pendidikan lagi, merupakan salah satu yang nanti ada di sekolah. Nah, kalau Waktu depan kita bisa Prof. Tidak.
Slide ni bisa dilihat ya. Bisa, Prof. Bisa, Prof. Slide okey ke? Okay, bro. Okay, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menjemput saya untuk sebagai penghargaan sebagai keynote speaker untuk conference ini. Jadi saya memetiklah berkaitan dengan tajuk pada conference ini. Jadi saya membangunkan satu kerangka transformasi digital yang berteraskan Makassar Syariah dan Islami TPAC untuk komuniti Islam Bandar Pintar. Ini adalah tajuk yang akan dibentangkan hari ini. Jadi jika kita lihat di sini, kenapa ianya penting? Kerana ia bagi menjawab cabaran zaman dan mencari model pembangunan komuniti yang relevan. Apa yang berlaku di Malaysia adalah Malaysia sekarang menuju ke arah AI nation, teknologi pintar. Government telah memberi komitmen yang bagus untuk meningkatkan kecerdasan buatan dan ekonomi digital. Dan komuniti bandar semakin bijak digital, banyak berinteraksi dengan menggunakan digital. Tetapi kita perlu lihat juga kepada research gap yang berkait permasalahan yang berlaku dari segi nilai yang semakin terhakis, terutamanya nilai identiti, nilai Islam. Ya, perkara tersebut perlulah diseimbangkan dengan kecerdasan digital dan teknologi buatan. Ya. Jadi apa yang ditekankan di sini, persoalan kajiannya adalah apakah model sesuai yang boleh kita bangunkan untuk mengimbangkan teknologi dan nilai. Jadi untuk kajian ini saya memperkenalkan Smart Islamic Community, iaitu memodel pembangunan berteraskan Makassar Syariah, tablik urus berintegriti dan institusi Islam. Ini untuk meningkatkan iman, ilmu, teknologi, masyarakat bersatu dan kesejahteraan secara menyeluruh. Jadi kita dapat lihat berlakunya ledakan digital yang semakin tinggi, tetapi ia tidak semestinya melahirkan keberkesanan kolektif. Data-data daripada Malaysia menunjukkan bahawa populasi bandar semakin meningkat, iaitu sekarang mencecah 79.2% daripada populasi Malaysia. Okay. Dan daripada populasi Malaysia juga 97.7% menembusi internet, penggunaan internet. Dan untuk handphone, penggunaan mudah alih sebanyak 121%, bermakna lebih terdapat lebih daripada satu handphone yang digunakan oleh penduduk di kawasan bandar. Okay, walau bagaimanapun kita juga berhadapan dengan berbagai risiko sosial. Sebagai contoh, peralihan daripada hubungan sosial premier kepada hubungan sosial sekunder. Kita dapat lihat dalam institusi kekeluargaan juga, apa yang berlaku dalam satu rumah ada yang berinteraksi menggunakan handphone, tidak lagi bersemuka dalam berinteraksi. Ini adalah salah satu contohlah berlakunya peralihan daripada hubungan sosial premier kepada hubungan sosial sekunder. Selain daripada itu, kita juga menghadapi masalah hubungan kejiranan, institusi keluarga yang semakin lemah dan risiko kepada pencairan budaya dan keterangsingan bandar. Oleh itu, teknologi menghubungkan manusia melalui peranti, namun tanpa asas moral yang lengkap. Dikongsi bersama, teknologi akan gagal memida perpaduan komuniti. Jadi banyak kajian yang boleh diterokai merujuk kepada ledakan teknologi dan juga risiko sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Okey. Bila kita tengok kepada bahaya pemodenan berteraskan teknologi semata-mata, kita dapat lihat terdapat kos-kos yang tersembunyi. Walaupun negara menunjukkan kecekapan dalam automasi dan juga rangkaian sensor, ada data raya
dan juga daya saing ekonomi dari segi pendigitalan, tetapi kos-kos yang tersembunyi di sebalik kecerdasan buatan ini adalah terhakisnya identiti budaya tempatan sebagai contohnya. Melemahkan ikatan sosial dan semangat kebersamaan komuniti. Hilangnya makna komuniti dan keadilan sosial. Sebagai contoh kajian yang telah dibuat oleh Dr. Syahidan tadi, menunjukkan bahawa komuniti berlakunya ketidakadilan sosial terhadap penderaan kanak-kanak, kan. Jadi kita boleh juga melihat dari segi ledakan teknologi dan pengambilan akhlak dalam ruang digital. Jadi kalau komuniti Melayu bandar ini dimodernkan hanya berteraskan ukuran teknikal dan instrumen saja, kita akan berisiko meminggirkan bahasa, nilai, tradisi dan identiti yang menjadi asas kekuatan komuniti tersebut. Oleh itu, perlu ada satu peralihan paradigma di antara bandar pintar yang diteraskan kepada teknologi semata-mata kepada komuniti Islam pintar yang mengikut kepada maqasid syariah. Okay. Jadi fokus bandar pintar yang kita lihat secara tradisional ia memfokuskan kepada ledakan teknologi dan matlamat akhirnya adalah kecerdasan teknologi di mana diperlukan oleh kepantasan dan kecekapan. Tetapi dengan mengintegrasikan maqasid syariah, kita dapat meningkatkan kesejahteraan insan, keadilan sosial dan pembangunan yang holistik. Penggunaan teknologi hanyalah sebagai pemudah cara untuk menyelesaikan masalah dari segi agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Jadi terbuka kepada semua penyelidik di sini, terdapat banyak jurang penyelidikan yang boleh diterokai selepas ini yang berkaitan dengan kajian bandar pintar dan kajian terhadap institusi Islam. Okay, banyak kajian lepas memberi fokus kepada teknologi dan infrastruktur, melihat kepada AI, IoT, data raya, mengukur kepada kecekapan otomasi dan pertumbuhan ekonomi. Tetapi kurang penekanan terhadap kesannya terhadap nilai budaya dan identiti komuniti. Kurang menekankan tentang aspek spiritual dan maqasid. Manakala dari segi kajian Islam, fokus kepada penggunaan digital tetapi kurang membangunkan transformasi digital dengan penggunaan komuniti bandar. Kurang memberi perhatian kepada integrasi dengan teknologi IR secara holistik. Jadi jurang penyelidikan yang besar boleh diisi di sini, di mana kita masih belum terdapat satu kerangka yang mengintegrasikan secara menyeluruh penggunaan teknologi IR 4.0 diintegrasikan dengan maqasid syariah yang ditekankan oleh Islam dan pengurusan tabik urus Islam yang baik untuk melahirkan komuniti melalui bandar. Okey. Kalau kita lihat kepada maqasid syariah, 5 prinsip utama yang ditekankan adalah memelihara agama. Apa yang berlaku di sini? Penggunaan digital, algoritma dan platform digital haruslah menghormati serta memudahkan penghayatan agama, bukan memesongkannya. Okay? Jadi, dengan adanya penggunaan digital dan algoritma, penyampai-penyampai ataupun ustaz-ustazah yang menyampaikan agama mempengaruhi umat, buatlah dengan cara yang berhemah. Okay? Kemudian memelihara nyawa di mana IoT boleh digunakan untuk meningkatkan kesihatan pintar, untuk menangani krisis kesihatan mental, bandar serta ketransingan fizikal. Kita dapat lihat banyak zaman sekarang kanak-kanak menggunakan teknologi pintar untuk game dan sebagainya. Ini telah memberi kesan kepada kesihatan mental kanak-kanak. Jadi perlu ada framework untuk melihat kepada bagaimanakah penggunaan IoT ini dapat membangunkan ataupun memberi
kesihatan mental kanak-kanak yang dengan cara baik. Dan juga keterangsingan fizikal. Apa yang berlaku, kita dapat lihat ada yang sampai membunuh diri kerana masalah keterangsingan fizikal. Jarang berkomunikasi, banyak berkomunikasi dengan digital. Perkara-perkara ini yang boleh dikembangkan kepada satu kajian-kajian baru yang penting untuk kita lihat bersama. Selain itu, memelihara akal, iaitu melindungi masyarakat daripada salah maklumat digital melalui literasi AI dan juga tabayun. Subscribe, like and share. Buatlah secara yang betul supaya ianya tidak akan menimbulkan fitnah. Okey. Kemudian memelihara harta melalui makasyd syariah juga, melihat kepada memelihara harta di mana membina ekonomi digital yang adil melalui zakat. Jadi penggunaan digital dapat dipertingkatkan dengan e-zakat dan wakaf digital bagi mengelakkan monopoli. Dan seterusnya, memelihara keturunan, melindungi institusi keluarga dan privasi daripada pencerobohan digital. Ini 5 prinsip utama makasyd syariah yang boleh dikembangkan untuk kajian-kajian seterusnya untuk melihat kesannya terhadap penggunaan digital. Okay. Selain daripada penggunaan makasyd syariah sebagai asas pembangunan Melayu Bandar dengan menggunakan digital, kita juga boleh lihat kepada Islamic TPAC. Ini adalah kerangka teori yang telah dibangunkan untuk melahirkan generasi digital yang berilmu dan berakhlak. Dalam kerangka teori ini, ia menekankan kepada 3 konsep utama, iaitu pengetahuan teknologi, seperti penggunaan AI, IoT dan platform digital. Jadi, dengan mengaplikasikan makasyd syariah dan nilai teras Islam, ianya perlu diimplement berdasarkan kepada penggunaan teknologi terkini. Perlu di-improve lah mengikut penggunaan teknologi terkini. Yang kedua, pengetahuan kandungan mesti masih berteraskan kepada ajaran Islam yang sahih dan pengetahuan pedagogi, penggunaan digital untuk memudahkan komunikasi, memudahkan komuniti dan kaedah pengajaran. Dengan implementasi kepada 3 konsep ini, pendidikan secara digital dapat meningkatkan adab, tabayun iaitu pengesahan kebenaran kepada era AI dan juga meningkatkan amanah, kepercayaan dalam data dan kepimpinan. Jadi teknologi tidak boleh dinilai semata-mata berdasarkan kepada kecekapan atau novelty, tetapi ia perlu ditapis melalui lensa konseptual yang mengambil kira batas moral, tanggungjawab sosial sebelum sampai kepada pembangunan komuniti. Okey. Seterusnya, ini adalah kerangka konseptual yang telah saya bangunkan dalam kajian ini, di mana input berdasarkan kepada penggunaan IoT, keperluan komuniti sebagai aspirasi dan cabaran komuniti Melayu Bandar, kerjasama institusi Islam seperti masjid, NGO, sekolah, wakaf, zakat, institusi keagamaan, dan juga kita dapat perhalusi juga dasar-dasar atau garis panduan nasional yang boleh digunakan untuk mengintegrasikan komuniti Islam Bandar Pintar. Okay. Daripada sini, kerangka yang digunakan adalah kerangka Islamic TPAC dan juga makasyd syariah. Dan mekanisme yang boleh dipacu ataupun kajian-kajian seterusnya yang boleh dilihat adalah dari segi tabir urus digital, berdasarkan dasar SOP, privacy data dan sebagainya. Pembinaan kapasiti, apakah ilmu-ilmu ataupun subjek-subjek yang boleh diterapkan dalam TPAC untuk pendidikan, kerjasama institusi dan juga penglibatan komuniti. Okay. Ini komuniti Pintar Madani yang telah dibangunkan oleh Kerajaan Malaysia. Ia melihat kepada pembangunan insan yang secara holistik di mana penekanan diberikan kepada sosial pintar dalam membangunkan jaringan kejiranan digital, melibatkan belia dan komunikasi komuniti yang selamat. Kemudian kesihatan pintar melalui tele kesihatan
jaringan sosial psikologikal dan pemantauan warga emas setempat, semua ini menggunakan teknologi digital. Pendidikan pintar, penekanan kepada rakyat Malaysia sekarang ini ataupun kerajaan menekankan kepada literasi AI. Semua universiti sekarang perlu mengambil subjek AI asas sebagai subjek universiti, di mana ini menunjukkan bahawa kerajaan semakin fokus kepada penggunaan ataupun menerapkan literasi AI. Kemudian TVET adalah satu instrumen penting pendidikan yang cuba diterapkan oleh kerajaan Malaysia untuk meningkatkan kebolehpasaran pelajar digital dan pembentukan adab dalam ruang digital. Bukan sahaja penggunaan digital, tetapi bagaimana untuk meningkatkan adab dalam menggunakan digital. Okay. Selain itu, ekonomi digital yang menekan kepada fintech Islamik, zakat, wakaf digital yang terus serta inkubator usahawan mikro. Ini juga merupakan peluang-peluang kajian yang boleh dilihat untuk kajian-kajian akan datang. Okay. Selain itu, selain daripada menggunakan tonggak komuniti pintar madani, kita juga perlu mengtakrif semula masjid sebagai hub inovasi sosial. Masjid bukan sahaja tempat ibadah, tetapi ia juga perlu dikembangkan semula ataupun diumarahkan semula sebagai hub inovasi sosial, di mana di masjid kita dapat meningkatkan pusat literasi digital, membangunkan sosial kebajikan dari segi pembangunan zakat digital, agihan dana yang telus. Sekarang ni pusat zakat juga banyak dari kebanyakan negeri juga telah berarah kepada e-zakat. Inkubator ekonomi di mana latihan e-dagang kepada usaha mikro, dan masjid juga boleh meningkatkan ekonomi dari segi tenaga solar pintar dan juga crowdsourcing dan jangkauan kesihatan, akses kepada tali kesihatan untuk golongan rentan. Jadi masjid fizikal perlu menjadi sauh kepada komuniti digital sebagai jambatan yang dipercayai antara teknologi moden dan nilai Islam. Sekiranya kita dapat membangunkan masjid sebagai hub inovasi sosial, kita juga dapat membangunkan komuniti Islam bandar dengan lebih baik. Jadi berdasarkan kepada kajian ini dilihat terdapat jurang antara ketersediaan teknologi dan juga penerapan nilai terhadap teknologi tersebut. 85% menunjukkan bahawa mereka bersedia untuk menggunakan teknologi. Institusi Islam Bandar mempunyai asas pengetahuan kandungan Islam yang kukuh serta tahap penerimaan yang tinggi terhadap alat digital. Mereka kebanyakannya dapat menggunakan alat digital. Tapi bila dilihat kepada integrasi nilai dalam SOP teknologi, ianya masih banyak jurang kajian yang perlu dilihat. Banyak sebagai contoh governance, okay, teknologi governance. Itu juga masih lagi banyak peluang-peluang untuk dilihat semula sebagai SOP formal untuk mengintegrasikan teknologi dan manusia supaya ia lebih selamat dan beretika. Okay. Cabaran yang kedua adalah tabir urus digital yang saya katakan tadi. Dari segi privasi data yang melindungi data peribadi komuniti daripada kebocoran, penyalahgunaan dan akses tanpa kebenaran. Kemudian halusinasi AI. Kebanyakan kita menggunakan AI tetapi kita lupa bahawa AI mempunyai halusinasinya sendiri. Jadi ianya perlu disahkan tabayun supaya maklumat yang disampaikan itu adalah bukan maklumat yang fitnah tetapi maklumat yang tepat dan mempunyai citasi yang betul lah. Okay. Dan juga ketepatan fatwa. Jadi perlu berhati-hati dalam menggunakan AI, terutamanya dalam penetapan fatwa. Jadi melaksanakan protokol tabayun bagi memastikan alat AI tidak menghasilkan maklumat atau hukum agama yang salah. Banyak menggunakan AI untuk mengetahui tentang hukum agama. Jadi apakah cabaran tabir urus digital dari segi halusinasi dan ketepatan
fatwa ni yang perlu dibangunkan, SOP yang perlu dibangunkan supaya kita dapat mengurangkan maklumat atau hukum agama yang salah. Okey, seterusnya berkaitan dengan etika digital. Ini juga cabaran dari segi tabiurus digital. Mencegah platform digital daripada menjadi ruang perpecahan, fitnah atau wacana yang tidak beradab. Dan seterusnya dari segi kewangan lah, ia mestilah selamat. Transaksi zakat juga mestilah selamat. Wakaf digital juga mestilah selamat. Okey. Jadi untuk mengatasi cabaran-cabaran tersebut, dua cabaran utama ini, kita perlu ada ekosistem kolaboratif di antara kerajaan, industri, masjid dan juga universiti. Universiti perlu memacu penyelidikan dengan menggunakan TPEC sebagai asas konsep untuk meningkatkan nilai Islam kepada pendidikan, mengintegrasikan teknologi dan nilai Islam dalam pendidikan. Kerajaan perlu menyediakan dasar untuk meningkatkan makro infrastruktur dan rangkaian AI nasional seperti garis panduan yang telah diberikan. Industri sebagai platform infrastruktur keselamatan cyber dan peluang ekonomi setempat, dan masjid dan NGO perlu diamarahkan supaya ia menjadi asas utama untuk meningkatkan komuniti bandar Islam. Okay, jadi ini adalah persamaan sintasi untuk ketahanan komuniti. Perlu ada keempat-empat perkara tersebut. Sekiranya salah satu unsur di sebelah kiri bernilai sifar, komuniti tidak akan berkembang dalam era IR 4.0. Teknologi tanpa nilai menjadi kosong, nilai tanpa kapasiti pula tidak akan berkesan. Jadi nilai-nilai Islam ini adalah merujuk kepada maqasid syariah. Kapasiti digital adalah teknologi yang dibangunkan, dan tabiurus digital adalah SOP yang masih banyak jurang-jurang kajian yang perlu dilihat. Dan isu aktif ini terutamanya adalah masjid-masjid yang dibangunkan perlu aktif sekarang ini, bukan sahaja dari segi keagamaan tetapi untuk mengintegrasikan teknologi dengan lebih mudah. Okay. Ini adalah implikasi dasar dan cadangan strategik. Perlu ada pemetaan blueprint. Jadi kerajaan perlu melihat kepada pembangunan transformasi digital yang jelas, berfasa dan disesuaikan dengan keperluan komuniti setempat. Berfasa maksudnya perlu ada blueprint sebagai contoh 10 tahun. Setiap 10 tahun perlu disemak semula. Perlu dimulakanlah dari segi pemetaan blueprint digital, Islamic Digital Community pintar. Okay. Kemudian latihan untuk adab, bukan sekadar teknologi. Penggunaan Islamic TPEC ini perlu dipertingkatkan dari dasar lagi. Dari asuhan kanak-kanak perlu ada diterapkan kerangka Islam TPEC untuk melatih pendidik, pentadbir dan imam dalam menggunakan AI serta alat digital yang beretika. Dan seterusnya, cadangan strategi yang boleh dibuat adalah mewujudkan SOP digital, iaitu laksanakan garis panduan. Banyak lagi garis panduan yang perlu kita lihat untuk pengesahan AI melalui tabayun dalam membimbing agama serta komunikasi digital yang selamat. Jadi, pemodenan tanpa kompromi adalah pemodenan komuniti Islam bandar, bukan ancaman kepada identiti. Apabila dipandu oleh maqasid syariah, tabiurus beretika dan institusi yang kukuh, IR 4.0 menjadi alat untuk memperkukuhkan iman, kesejahteraan dan maruah insan. Jadi bandar yang pintar dibina dengan teknologi, tetapi komuniti yang pintar dibina dengan nilai yang tinggi. Sekarang ini kita dalam IR 4.0, tetapi kita akan ke arah IR 5.0 di mana teknologi akan mengintegrasikan dengan human maksudnya kemanusiaan. Jadi banyak lopang-lopang kajian yang boleh dibuat untuk mengintegrasikan di antara teknologi dan manusia. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.
Saya serahkan semula kepada Tuan Pengerusi. Alhamdulillah. Terima kasih, Prof. Alhamdulillah sudah selesai presentasi. Kita dan Prof. Saidan ya. Baik, Bapak Ibu, kita persilakan untuk berdiskusi dengan kedua pemateri kita. Kita persilakan langsung saja yang mau presentasi boleh raise hand. Yang mau bertanya apa yang mau Ya, presentasi? yang ingin bertanya, ya. Baik, kalau tidak ada yang memulai, saya bersedia untuk memulai karena ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan kembali atau dikuatkan kembali oleh kedua Prof. Apakah boleh? Silakan, Miss. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Terima kasih sudah memberikan presentasi yang sangat penting dan sangat baik oleh kedua Prof, yaitu Prof Syahidan dan Prof Wan Sahla. Thank you so much for presenting the very important reminder for us and possible research that you are at moment presenting or doing. First of all, I'd like to respond to Prof. Syahidan on the child abuse and how possible things that we can do to decrease it. As Prof. Has mentioned, I have taken some noted here that there are 1, 2, 3, 4, 5 possible causes of the child abuses. Kita sebut dalam bahasa Indonesia itu adalah penganiayaan terhadap anak. We call it that is the term that we usually use in bahasa Indonesia. Right. You have mentioned that economic growth and employment and female unemployment, inflation and poverty and divorce are the most important factors that causing to the child abuse. This is very important for us to remember because this is not new things. It has been in this society, probably in Malay society or any other part of the world. As long as there is family, there is child abuse. For a long time ago, probably we don't know the term, or maybe probably people not aware about the consequences, but now we aware about that. And for those who forget about that, and Alhamdulillah, Prof. Syahidan has reminded us again, this is a very important problem or issue that we need to consider to decrease it. Right. That I have also noted here that at the moment there is what we call some activities to reduce the child abuse. Some of those are flexible working hours, affordable childcare, parental leave, friendly family workplaces, and parenting education. What I understand, this is the premises or what we call discourses that you are going to what we call going to do, or probably at the moment you are doing to do that. But the question from me is that in meantime, is there any what we call any exact or direct say what we call for that one
activities or possible action that the Malaysian government do. Jadi, because this is your research, then probably belum ada jawaban yang fix. Adakah hal yang sedang dikerjakan ataupun dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini? We believe that after you have done your research, there are complete results and then a very bright discussion about that. Tapi setakat sekarang ini, adakah yang telah kerajaan lakukan untuk mengurangi this problem? So that's for Prof. Shahidan. Now I would like to also ask Prof. Wan Salha. This is the time for technology. Whether we like it or not, it is in front of us. Jadi bila kita suka ke tak, tapi benda tu memang dah di depan mata. Jadi when we see that technology gives benefits, it has also provides this benefit. Macam tadi yang Prof. Wan telah paparkan, telah bentangkan. Because of that, Wan cuba nak mengangkat what we call atau what Wan sebut tadi adalah maqasid syariah community. Dalam hal ini, because this is probably maybe still as a research, apakah ada yang sama seperti yang saya nak tanyakan pada Prof. Shahidan tadi, what's the government doing at the moment? Jadi apakah dalam hal ini ada beberapa hal ataupun adakah certain activity yang dah boleh dilakukan, even though not that complete or not that sophisticated, tapi ada hal-hal yang telah dilakukan dalam komunitas Muslim yang ada di kota Kuala Lumpur, for example. Kita dah mulakan, Alhamdulillah, saya ternampak di TikTok atau di Reel, ada masjid yang bernama Masjid Sejuta Pemuda. Okay, it is what we call in bahasa Inggeris probably 1,000 young youth, 1,000 youth masjid di Jawa Barat. Jadi di sana masjid tersebut menyediakan corner untuk bersosialisasi sesama pemuda, lalu diberikan makanan dan minuman snack gratis. Everybody are welcome to come there. Jadi ini dalam pandangan saya sangat sesuai dengan apa yang tadi Prof. Wan sebut, bahawa masjid itu adalah semacam center. Jadi masjid as a hub or as center. Jadi itulah yang ingin saya tanyakan, while waiting for the what we call for the complete and sesuatu yang sangat bagus yang kami harapkan dari kedua research yang sedang Prof berdua ni lakukan, apakah ada yang sesuatu yang dah pun terjadi sekarang pada masa sekarang ini as we speaking. That's all. Thank you so much. Maaf bila dah panjang sangat memberi respon. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mif. Mungkin ini kita persilakan ya kedua pemateri kita, Prof. Salha dan Prof. Shahidan, untuk menanggapi. Thank you, Prof. Saya dulu, Kak? Boleh, Prof. Okey, kalau untuk kerajaan pemerintah di Malaysia yang setelah mereka yang pemerintah telah lakukan adalah antara yang diambil adalah satu, memperkasakan akta kesalahan terhadap kanak-kanak, terhadap anak-anak. So akta ini inilah diperkukuhkan supaya menjadi sebagai orang panggil kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil deterrent, ataupun menjadi orang yang mahu melakukan penganiayaan itu
menjadi lebih takut karena aktanya sudah diperkasakan, diperkukuhkan. Dan dia merangkumi semua kesalahan yang dilakukan oleh kanak-kanak, termasuklah itu child grooming, child grooming. And then antara pemerintah antara yang lain yang pemerintah telah lakukan adalah melalui talian kasih. Talian kasih itu seperti nombor telepon, bukan nomor HP, nomor telepon yang disediakan yang supaya sekiranya anak-anak talian kasih ini bukan hanya untuk anak-anak yang dianiaya, tetapi juga untuk wanita atau istri yang dianiaya atau ibu bapa yang orang tua yang dianiaya. Talian kasih ini diberi nomor telepon yang talian kasih lah seperti 1599 lah. So sekiranya berlaku domestic problem atau masalah rumah tangga misalnya, ataupun masalah penganiayaan terhadap anak-anak. Jadi mereka boleh menghubungi nomor tersebut dan mendapatkan bantuan ataupun pertolongan dari pihak yang bertanggung jawab. Jadi ini adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh kerajaan, oleh pemerintah untuk mengurangi masalah tersebut pada kanak-kanak. Oke. Yang ini itu yang saya tahu dilakukan oleh pemerintah di Malaysia. Oke, sedikit Prof, apakah orang tua akan dimasukkan ke dalam sel atau bagaimana begitu yang sudah betul-betul teruk melakukan penganiayaan terhadap anak? Apa sel? Ya, masukkan ke penjara, masukkan ke Oh, bui. kalau menurut akta itu kita harus dibawa ke mahkamah dulu, baru kita bahas. Jadi tapi tentang hukumannya itu saya nggak bisa jawab karena itu kan dalam bidang lain, bidang law. Jadi bidang undang-undang yang berhak untuk menjawab persoalan yang sama ada dibawa ke ini atau ini. Karena mereka ini harus dibicarakan dulu, bukan segampang itu harus dibawa ke ini. Tapi kalau untuk menjawab dari segi undang-undang itu, saya rasa kalau dalam jurusan undang-undang yang bisa menjawab pertanyaan itu. Baik, terima kasih. Dengan catatan bahwa they can't get rid of it. Jadi maksudnya ada hukum yang diberlakukan kepada mereka. Oke, terima kasih banyak, Prof. Okay, Assalamualaikum. Saya sambunglah untuk soalan berkaitan dengan what are the government doing for this digitalization lah. Okay, jadi memang ada sebagai contoh kerajaan Malaysia mempunyai dasar pendigitalan negara. Dan juga kerajaan juga telah membangunkan tabik urus digital governance, tapi ini masih lagi di peringkat awal. Belum lagi mendapat satu SOP, bukan SOP, apa panggil apa? Kod piawaian yang kukuh lah, maksudnya piawaian yang sepenuhnya berkaitan dengan digital governance. Jadi perkara yang ditekankan dalam pembangunan digital dan juga dasar digital dan juga digital governance ini, ruang dan peluang yang kita boleh lihat adalah dengan mengintegrasikan makasih syariah. Sebab yang ditekankan adalah penggunaan digital ataupun dasar dari segi keselamatan digital dan sebagainya, tetapi yang menteraskan kepada makasih syariah ini
masih lagi belum ada. Jadi boleh diterokai kepada kajian-kajian yang begitulah. Seterusnya dari segi pembangunan masjid, memang ada banyak masjid-masjid dan juga apa pembangunan Islam di Malaysia telah mengintegrasikan masjid um, sebagai masjid pintar, tetapi kita boleh melihat kepada jurang literasi dari segi konsep tadi tu, TPEX framework, bagaimana uh, te- pedagogi pendidikan yang boleh ditingkatkan di dalam masjid pintar tersebut. So ini adalah dua perkara yang mempunyai jurang literasi yang besar lah, yang boleh diterokai. Walaupun kita lihat ada inisiatif yang telah dibuat, tetapi konsep masjid pintar itu boleh dipertingkatkan lagi. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Wan. Baik, terima kasih, Prof. Barangkali ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Jadi itu sekalian. Baik, Bapak Ibu, Alhamdulillah sudah kita dengarkan tadi presentasi dari kedua pemateri kita. Eh, Terima kasih sekali lagi, Prof. Bapak Ibu, sekarang kita lakukan foto bersama dulu. Berkenan Bapak Ibu untuk dapat membuka kamera. Iya. Pak Waki bisa dibantu, Pak? Pak Waki? Ya, boleh Pak. Baik, kita foto bersama dulu. Eh, 1, 2, 3. Eh, 1, 2, 3. Salah satu materi kita yang sering mengalami persepsi adalah materi Newton. Pada materi Sudah, Pak Boy? Kita dalam Sebentar, Pak. gaya, hubungan antara gaya dan kecepatan serta konsep aksi dan reaksi. Apabila visualisasi tersebut tidak diketahui Halaman 1 lagi ya. 1, 2, 3. Baik, sudah Pak harusnya. Sudah Pak. Oke, baik. Terima kasih, Bapak Ibu. Eh, Kita break sebentar, sekitar 5 menit ya. Kemudian ucapan terima kasih tak terhingga sekali lagi kepada kedua pemateri kita yang sudah memberikan ilmu pengetahuan yang luar biasa pada hari yang berbahagia ini. Prof. Syahidan Syari dengan Prof. Wan Salha. Eh, Jika memungkinkan, eh, pemateri kita pada hari ini tetap bersama kita di sini sampai selesai. Namun tidak tertutup kemungkinan barangkali ada kegiatan lain. Jika meninggalkan room sudah kita perbolehkan. Nanti panitia akan menghubungi untuk memberikan sertifikat. Terima kasih sekali lagi. Bapak Ibu, kita break sebentar dan Bapak Ibu tetap di kelas ini dulu di Zoom dulu. Ada 5 pemateri
sebentar lagi dan kemudian baru kita masuk room masing-masing sebagaimana yang sudah kita share di schedule. Baik, Bapak Ibu, kita break sebentar sekitar 5 menit. Baik, Bapak Ibu pemateri, kita mengundang untuk sesi berikutnya Ibu Miss Rina, kemudian Ibu Nurul Akmal, Ibu Ria Zulianti, Ibu Yulia, dan Ibu Mustikawati. Bapak Ibu, untuk menghemat waktu, ada 5 pemateri untuk selanjutnya. Eh, ini nanti setelah selesai Ibu Misrina langsung dilanjutkan oleh Bu Nur Akmal, kemudian disusul Ibu Ria Zulianti, kemudian disusul Ibu Yulia, kemudian seterusnya disusul oleh Ibu Mustikawati. Nah, teknisnya adalah setelah selesai kelima pemateri ini melakukan presentasi, baru kita buka diskusi atau tanya jawab. Nah, untuk waktu dan tempat kita persilakan kepada kelima pemateri kita. Kita awali dengan Ibu Misrina. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Bapak Panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bergabung bersama para presenter yang lainnya di acara PKM ini. Dan sekali penghormatan saya kepada Prof. Sahidan Sehari. Sebelumnya, mohon maaf
Karena apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan. Pada kesempatan ini, terima kasih saya ucapkan kepada para panitia dan kepada teman-teman sekalian yang sudah memberi kesempatan saya untuk menjadi pemateri pertama di forum PKM ini. Yang kami hormati Profesor Muhammad Said dan Syari, dan juga yang kami hormati tadi ada Prof. Wan ya. Kemudian teman-teman yang lain, izinkan saya untuk menyampaikan presentasi saya pada hari ini dengan judul Baik, sudah terlihat Bapak Ibu sekalian. Sudah, Ibu. Terima kasih Bapak. Pak Arul ya. Izin Pak, perkenalkan saya Misrina dari Luxemawe, Wiwin Sultana Narasia Luxemawe. Baik, materi saya pada hari ini yaitu analisis dampak bencana terhadap sosial, pendidikan, dan literasi digital siswa SD. Nah, kenapa saya angkat topik ini? Topik ini merupakan imbas ataupun hal yang terjadi setelah kejadian bencana kemarin di akhir November tahun 2025 dan sampai hari ini masih dirasakan oleh sebagian besar siswa-siswa kita di sekolah dasar. Jadi latar belakangnya bisa kita lihat ini mungkin dari struktur letak geografis dan geologis Aceh itu terletak di lempeng tektonik ya. Nah, ini menyebabkan dia aktif. Sehingga tempat kita itu rawan bencana, baik itu bencana tektonik maupun vulkanik. Nah, yang pertama sekali yang terjadi kemarin itu setelah tsunami yang melanda Aceh pada tahun 2024, kemudian yang parahnya lagi tahun 2025 kemarin banjir bandang yang hampir merata di semua tempat yang ada di Aceh. Di dataran tinggi termasuk. Nah, ini merupakan bencana yang luar biasa yang sampai hari ini itu masih sebagian besarnya belum pulih secara sempurna. Nah, hal ini berimbas kepada psikologis anak. Nah, kenapa seperti ini? Hal ini disebabkan oleh tiga aspek yang menjadi tolok ukur kita, seperti yang saya bahas di awal, yaitu dampak sosialnya, pendidikan, dan literasi digital yang ada di anak. Nah, permasalahannya di mana? Permasalahannya yang terjadi, yang pertama trauma dan disorientasi sosial. Nah, di sini siswa SD yang kita angkat di awalnya itu kehilangan ekosistem psikososial yang menunjang tumbuh kembang sehat mereka. Seperti halnya yang masih terjadi, anak-anak masih ada di tenda-tenda darurat sampai hari ini belum menemukan ataupun belum mendapatkan, orang tua itu belum mendapatkan rumah tetap. Masih sebagiannya itu di rumah sementara. Kemudian ketidaksiapan sistem belajar sosial. Nah, bagaimana dengan sekolah-sekolah yang memang pada saat ini itu sampai sekarang masih ada beberapa sekolah yang belum kembali sistem belajarnya secara normal. Kemudian ada kesenjangan kapasitas literasi gawai. Nah, ini juga merupakan sebuah dampak yang signifikan. Dan ini apabila tidak kita toleransi dari sekarang, ini imbasnya bisa memberikan dampak yang negatif kepada siswa-siswa SD karena kurangnya kemampuan mereka memanage informasi melalui gawai yang mereka gunakan sehari-hari setelah imbas dari bencana tersebut. Nah, di sini topik yang saya angkat, yang pertama dampak sosialnya. Apa sih yang terjadi pada akibat dampak sosial ini? Siswa, siswa mengalami kehilangan baik itu ruang bermain, kemudian hilangnya interaksi yang terstruktur, kemudian timbulnya trauma psikis yang mendalam. Nah, terutama bagi anak-anak yang ada di lokasi pengungsian. Kemudian ada pendidikan. Nah, bagaimana dengan dampak pendidikannya?
yang terutama dirasakan oleh anak-anak yang sekolahnya roboh. Itu yang pertama, hancurnya ruang kelas, kemudian memicu resiko learning loss, pembatasan fisik itu menghentikan kurikulum secara konvensional secara sepihak. Nah, ini berbeda dengan anak-anak yang memang kondisi sekolahnya masih aman. Dan rata-rata di sini, ini yang saya angkat topiknya itu di daerah Aceh Utara, karena itu merupakan salah satu tempat yang parah setelah Aceh Tamiang. Kemudian literasi digital yang ketiga. Nah, kesenjangan saat pras ini, kesenjangan sarana dan minimnya penguasaan teknologi membuat pembelajaran darurat yang diharapkan bagus itu jadi kurang optimal. Kenapa? Ketika anak kita berikan gadget untuk meminimalkan hal-hal yang seperti itu, ternyata hal-hal yang tidak bagus juga dilakukan ataupun digunakan oleh siswa. Misalkan mereka scroll dan selancar menemukan informasi-informasi yang tidak seharusnya mereka konsumsi. Nah, dampak sosialnya seperti yang kita rasakan kemarin, nah kita merupakan salah satu yang terdampak juga di sini. Banjir bandang di Aceh ini memicu krisis sosial mendalam yang ditandai oleh ratusan korban jiwa, kemudian kerusakan fasilitas umum seperti banyak sekolah yang memang tidak bisa kita gunakan lagi, dan juga ratusan ribu warga yang kehilangan tempat tinggal. Ini merupakan hal yang sangat besar yang terjadi akibat dari banjir bandang yang terjadi di Aceh pada tahun 2025 di akhir kemarin. Nah, bagaimana dengan dampak pendidikan? Nah, ini merupakan hal yang sangat rentan yang harus kita perhatikan akibat dari keadaan ataupun efek dari banjir yang dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Aceh pada tahun lalu. Yang pertama sekali adanya kerusakan masif, baik itu dari sarana maupun prasarana sekolah, seperti gedung dan ruang kelas yang hancur, kemudian kehilangan fasilitas digital dan juga furnitur yang ada di sekolah. Kemudian ada hambatan proses belajar mengajar. Nah, kegiatan ini seperti yang terjadi di PD Jaya dan juga di Biren, seperti pengalihan pembelajaran ke tenda darurat, ya, yang ada di Pengasing Aceh Tengah, kemudian kehilangan perlengkapan pribadi siswa, penundaan kalender akademik, seperti yang dilakukan ataupun yang terjadi di PD Jaya dan Biren, kemudian dampak psikologi dan kesejahteraan guru. Nah, seperti trauma belajar, disrupsi kehidupan, tenaga kependidikan. Kenapa bisa begini? uh, Banjir kemarin itu juga berdampak pada sebagian besar guru. Nah, apabila gurunya itu kehilangan tempat tinggal, itu menyebabkan trauma dalam melakukan proses pembelajaran di sekolah. Kemudian literasi digitalnya bagaimana? Nah, bicara dengan dampak literasi digital, banjir bandang juga membawa disrupsi besar terhadap perkembangan literasi digital anak usia sekolah dasar. Nah, seperti apa misalkan kehilangan perangkat, seperti yang ada di sekolah itu ada beberapa sekolah yang memang sudah ada fasilitas lengkap terhadap IT-nya. Kemudian adanya kerusakan laboratorium komputer di sekolah. Nah, ini juga menyebabkan literasi digitalnya itu memiliki dampak yang besar. Serta hilangnya fokus belajar yang memaksa ke arah literasi digital, anak bergeser dari akademis menjadi berbasis kebencanaan. Nah, ini yang harus kita perhatikan dan ini tidak bisa kita kendalikan secara perorangan. Nah, tentunya harus ada tanggapan yang sangat positif dari pemerintah untuk segera mengakhiri dampak-dampak yang ada di Aceh ini. Nah, dilihat dari dampak digital itu sendiri, sebenarnya kalau misalkan siswanya bisa memahami, mereka bisa mengambil dampak positif dan negatifnya. Tetapi tidak semua siswa kita rasakan mampu memahami hal-hal yang seharusnya bisa menjadi perhatian mereka. Nah, di sini ini saya angkat kasus yang ada di Aceh Utara. Ada sekolah yang terdampak langsung, yaitu yang pertama sekali sekolah yang terdampak itu di tingkat PAUD dan yang TK ini ada 274 sekolah. Kenapa begini banyak? Karena hampir di setiap desa itu ada PAUD ataupun TK-nya. Sehingga banyak sekolah-sekolah yang terdampak di Aceh Utaranya. Kemudian tingkat SD ada 271 data. Kemudian ada SMP tingkat menengah pertama ada 102, kemudian tingkat SMA ada 70 dan ada lembaga-lembaga lainnya.
Nah, dampak besar ini yang terjadi di satu kabupaten ini belum kita kalkulasikan dengan dampak yang ada di kabupaten-kabupaten yang lainnya. Ternyata bencana yang kemarin terjadi itu sangat besar dan tentunya sampai hari ini belum semuanya bisa terselesaikan. Nah, bagaimana upayanya agar siswa itu mengambil dampak positif? Nah, tentunya mereka itu harus bisa memaksimalkan, misalkan seperti kesenjangan digital yang baru, kemudian mempunyai fasilitas sekolah mandiri. Nah, ini yang terjadi di Aceh. Kemudian, eh, ini yang sebelah ini dampak negatif ya, mohon maaf. Kesenjangannya seperti kesenjangan digital, mempunyai fasilitas sosial, kemudian kemunduran literasi fungsional yang biasa digunakan di sekolah dalam proses pembelajaran. Kemudian ada pun dampak positifnya, itu seperti penguatan literasi kebencanaan berbasis digital, kemudian pengenalan bahan bacaan, seperti yang ada di Tamiang kemarin itu ada bahan bacaan hibrida yang diperkenalkan oleh para PKM, apa namanya, tenaga relawan yang datang untuk mendampingi siswa-siswa yang ada di sana, kemudian kemampuan menyaring informasi sosial. Nah, ini yang harus kita tekankan kepada anak-anak yang ada di sekolah. Contohnya di anak-anak mulai dari sekolah dasar, karena ini merupakan hal yang harus bisa diminimalkan, di manage dari siswa-siswanya sehingga nantinya mereka itu bisa mengambil dampak positif dari penggunaan literasi digital itu. Jadi secara keseluruhan, Banjir Bandang sempat memang menghentikan laju literasi teknologi dasar anak SD, tetapi kondisi siswa apa namanya kondisi situasi darurat tersebut juga memaksa mereka untuk mencapai pemahaman literasi digital fungsional untuk keselamatan hidup. Nah, misalkan kita memperkenalkan mitigasi bencana pada mereka, bagaimana mereka itu mempersiapkan diri ketika terjadi bencana-bencana yang tidak diharapkan. Nah, kenapa kita di sini mengangkat literasi digital? Literasi digital ini merupakan sebuah urgensi ataupun yang harus kita perhatikan secara cepat, tanggap. Artinya di mana? Ketika siswanya itu terhenti belajar di dalam kelas, tentunya ada cara lain yang bisa kita gunakan sebagai apa namanya media sehingga nanti tidak terkhusus pendidikannya ketika keadaan siswanya itu tidak memungkinkan untuk sekolah. Jadi pendidikan tidak boleh berhenti saat ruang kelas fisik tidak dapat diakses pasca bencana. Nah, ini yang terjadi kemarin di Aceh. Pasca bencana sempat terjadi apa namanya putusnya proses pembelajaran secara langsung dikarenakan aksesnya tidak memungkinkan. Dan di kita juga kemarin terjadi kehilangan sinyal hampir seminggu di semua tempat. Nah, ini menjadi hal yang sangat luar biasa bagi kita. Kemudian gadget dan koneksi internet menjadi penopang utama kontinuitas pendidikan. Namun kemarin karena terhenti, hal-hal yang seharusnya tidak terjadi di mana artinya siswanya itu bisa belajar secara daring, ternyata dia juga harus menghentikan, baik itu secara langsung maupun daring. Oleh karena itu, penggunaan gawai tanpa bekal kecakapan digital yang sehat justru memicu adiksi hiburan fisik. Nah, ini yang terjadi pada siswa kita. Ketika kita membekali mereka dengan gawai, maka mereka tentunya akan mengakses hal-hal yang bersifat tidak bagus untuk dikonsumsi oleh mereka. Oleh karena itu, mereka itu harus kita barengi ataupun kita bekali pendidikan terkait dengan penggunaan literasi digital sehingga dapat meningkatkan tanggap ataupun filter diri terhadap hiburan pasif, paparan hoak, dan terjadi pada saat ini, terutama pada pasca pemulihan bencana. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Mungkin ada program-program yang bisa kita lakukan, banyak program yang bisa kita lakukan. Di sini saya hadirkan 3 solusi yang sebagian besarnya itu sudah digunakan oleh para pakar ataupun para relawan yang ada di lapangannya untuk mencegah ataupun memulihkan kondisi-kondisi psikologis yang ada pada siswa kita di tingkat dasar. Seperti misalkan yang pertamanya trauma healing. Nah, kegiatan-kegiatan ini merupakan kegiatan pemulihan yang dilakukan oleh para relawan
termasuk mungkin kita dosen-dosen yang melakukan PKM ke tempat-tempat bencana dengan tujuan memulihkan ataupun mendampingi siswa-siswa yang terdampak untuk pemulihan baik psikologisnya, kemudian kesehatan sosialnya melalui permainan-permainan yang edukatif ataupun permainan terapi-terapi seni. Kemudian ada yang namanya ruang interaksi sebaya antara temannya dengan temannya yang kita fasilitasi. Kemudian ada yang namanya kurikulum di darurat. Nah, apa ini kurikulum darurat? Kurikulum ini kita buat, kita kemas secara singkat, secara ringkas, dan menggunakan metode pembelajaran yang interaktif, tetapi tidak bersifat formal. Tujuannya untuk meminimalkan ancaman kehilangan pengetahuan ataupun ilmu pengetahuan ataupun learning apa namanya loss. Kemudian ada yang terakhir, edukasi digital sehat. Nah, ini yang perlu kita pahami dari dampak literasi digital tadi. Karena ada dampak positif dan negatifnya, tentunya kita harus membekali siswanya itu bagaimana mereka memahami pengetahuan terkait dengan penggunaan digital yang sehat. Jadi pelatihan penggunaan digital bagi siswa atau literasi digital bagi siswa dan guru dalam pemanfaatan gawai sebagai media belajar darurat yang sangat aman. Nah, ini yang perlu kita tekankan. Jangan akibat dampak sosial dan pendidikan tadi itu berefek kepada hal yang tidak inginkan. Makanya itu agar siswanya itu paham, bisa mengkondisikan bagaimana psikologisnya secara bijak dan baik, tentunya mereka kita bekali juga dengan literasi digital. Karena bisa kita pastikan hampir semua anak tingkat dasar sekarang itu sudah dibekali dengan digital, apa namanya dengan gawai. Nah, tentunya apabila tidak ada pendidikan secara awal, secara dini kepada siswa-siswanya, bisa dipastikan dampak negatif yang kita kemukakan di belakang itu akan dikonsumsi secara masih oleh siswanya, sehingga nanti akibatnya mereka itu tidak bisa memfilter informasi-informasi yang seharusnya belum bisa mereka konsumsi. Oleh karena itu, sebagai guru ataupun sebagai pakar pendidikan yang ada, kita harus tanggap bagaimana menciptakan ataupun menghadirkan edukasi digital sehat kepada siswa-siswa melalui kegiatan-kegiatan PKM yang kita laksanakan, sehingga nantinya siswa bisa mengkondisikan ataupun mengkontrol diri mereka, bagaimana mereka bijak dalam menggunakan literasi digital dalam mendukung proses pendidikannya setelah kejadian bencana yang terjadi selama ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sampai di sini saja paparan saya. Bapak, izin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya dipersilakan Bu Anton ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Izin share screen. Iya. Oke, baik. Apa sudah terlihat? Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kesempatannya untuk menjadi presenter di kegiatan International Community Engagement Program Smart dengan tema Smart Islamic Cultural Community from Modern Malay Urban Village, Integrating Social, Health, Education, and Digital Economy. Oke, hari ini izinkan saya untuk sedikit memaparkan tentang exploring the relationship between digital literacy and smart learning readiness in Islamic higher education. Oke, perkenalkan, nama saya Nurul Akmal. Saya dosen di FTIK UIN Sultanah Narasih Lok Sumawe. Sama seperti Bu materi sebelumnya, Bu Misrina. Baik. Oke, nah ini latar belakangnya. Nah, semua kita tahu bahwa digital literasi dan smart learning readiness ini udah tidak bisa lagi kita abaikan, dan ini sudah menjadi kehidupan sehari-hari kita sekarang dan mahasiswa kita di kampus.
Nah, saya hari ini mencoba untuk mengangkat dua hal. Yang pertama digital literasi, yang kedua itu adalah smart learning readiness atau yang pertama literasi digital, yang kedua yaitu kesiapan para mahasiswa kita menghadapi smart learning, yaitu penggunaan smart learning seperti AI dan lain-lain. Gitu. Oke, selanjutnya. Hmm. Oke, nah key problemnya dibilang walaupun digital teknologi kita sekarang sudah sangat masif penggunaan baik di jenjang mahasiswa dan dosen juga, tapi kita juga perlu melihat bagaimana sebetulnya kemampuan literasi digital mahasiswa kita dan kesiapan mereka dalam menghadapi pembelajaran yang penuh dengan smart learning seperti yang saya katakan tadi, yaitu ada AI, ada LMS dan lain-lain. Nah, ini sedikit literatur reviewnya. Digital literasi itu apa sih sebetulnya gitu. Nah, digital literasi itu adalah the ability of individual to access, understand, evaluate, and utilize digital technology and information effective and responsible. Jadi secara garis besar adalah digital literasi ini bukan hanya kita bisa menggunakan literasi, tapi kita juga paham, kita juga bisa mengevaluasi, kita juga bisa menggunakan informasi secara efektif dan kita juga bertanggung jawab atas apa yang sudah kita konsumsi dan mungkin apa yang akan kita share nantinya gitu. Jadi digital literasi itu nggak sesederhana kita mampu menggunakan sosial media, kita mampu menggunakan teknologi-teknologi yang sudah ada, tapi kita juga paham, bisa juga mengevaluasi dan kita juga bertanggung jawab atas aktivitas kita tentang literasi digital tersebut. Nah, kalau yang kedua yaitu smart learning readiness, yaitu kesiapan pembelajaran cerdas atau smart learning. Ini adalah the level of readiness of student or lecturer to participate in learning processes that utilize smart technology such as artificial intelligence (AI), learning management system, or mobile learning. Jadi smart learning readiness ini ketika kita sudah bisa menggunakan punya kemampuan digital literasi, kita juga mau lihat kesiapan pembelajaran cerdas si mahasiswa ini. Nah, di sini juga smart learning ini itu adalah level of atau kesiapan mahasiswa kita itu berpartisipasi dalam pembelajaran smart digital, yaitu seperti AI, LMS, dan mobile learning. Nah, ini beberapa indikator yang saya ambil. Yang pertama itu ada kemampuan mengakses informasi digital. Jadi yang kedua kemampuan mengevaluasi, yang ketiga kemampuan mengelola dan menggunakan informasi, keempat kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi digital, etika dan kemandirian digital, yang terakhir kemampuan menciptakan konten digital. Nah, untuk indikator smart learning readiness itu ada kesiapan teknologi, kesiapan belajar mandiri, motivasi menggunakan smart learning, kesiapan beradaptasi, kesiapan interaksi dan kolaborasi digital, persiapan penggunaan teknologi cerdas. Nah, untuk riset objek dan hipotesisnya, riset objek kami itu adalah menginvestigasi dan melihat korelasi antara digital literasi atau kemampuan digital literasi mahasiswa dengan smart learning readiness-nya. Jadi kami mau melihat korelasi antara kemampuan digital literasi si mahasiswa dibandingkan dengan kesiapan penggunaan smart learning mereka gitu. Nah, hipotesisnya digital literasi positively influence smart learning readiness. Nah, ini untuk riset metodologinya. Riset desain di sini saya menggunakan kuantitatif. Populasinya seluruh mahasiswa FTIK yang ada di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sultan Hasanuddin Lusmawe. Nah, samplingnya itu ada 73 mahasiswa yang terdiri dari beberapa program studi. Yang pertama itu ada program studi PGMI, itu sejumlah 32 mahasiswa. Habis itu PGM ini program guru Madrasah Ibtidaiyah, pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah, maaf. Nah, untuk yang kedua itu ada 21 mahasiswa dari Tadris Bahasa Inggris
dan ada 20 mahasiswa dari Tadris Matematika. Nah, ini diambil 3 prodi yang berbeda untuk melihat bagaimana digital literasi mereka dan kesiapan mereka dalam mengikuti pembelajaran yang cerdas atau smart learning. Nah, di sini diambil juga beberapa instrumen yang digunakan itu kuesioner dengan 5 poin Likert scale yang dikembangkan dari indikator-indikator yang telah dipaparkan sebelumnya. Nah, data analisisnya deskriptif statistik dan korelasi. Nah, ini hasil yang didapatkan dari 73 mahasiswa yang telah mengisi kuesioner digital literasi dan smart learning readiness. Rata-ratanya 4,09 untuk digital literasi, 3,93 untuk smart learning readiness. Dan ini standar deviasinya. Nah, ini kalau dilihat dari rata-rata cukup tinggi, keduanya cukup tinggi. Untuk digital literasinya tinggi, untuk smart learning readiness-nya juga cukup tinggi. Nah, selanjutnya kita melihat uji normalitas pengguna. Ada 2 cara. Yang pertama tuh saya lihat menggunakan histogram. Ini adalah hasil yang diperoleh dari digital literasi mahasiswa yang 73 mahasiswa tadi. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, untuk yang smart learning seperti ini. Ada yang kedua itu aja uji statistiknya, tes normality. Di sini kita lihat nilai signifikannya 0,000. Nah, karena nilai signifikan di bawah 0,05, maka kedua data tersebut tidak berdistribusi normal. Nah, selanjutnya untuk menguji korelasinya menggunakan uji non-parametric test, yaitu Kendall-Taub. Nah, ini non-parametric correlation-nya sudah kita dapatkan. Di sini terlihat bahwa di sini digital literasi, smart learning, di sini ada nilai korelasinya yaitu 0,728. Nah, kalau dilihat dari nilai korelasinya 0,728 ini artinya berkorelasi secara positif, dan kalau kriteria korelasinya juga cukup kuat. Kalau untuk uji hipotesisnya, kita melihat nilai signifikannya. Di sini nilai signifikannya itu 0,000, yaitu lebih kecil dari 0,05. Dan itu akan menghasilkan jawaban kita, yaitu dia hipotesisnya diterima. Nah, karena tadi signifikannya 0,05 lebih kecil dari 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka bisa kita simpulkan bahwa significant correlation between digital literacy and student smart learning readiness. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, nilai korelasinya itu 0,728, itu berarti positif dan very strong correlation. Artinya dia berkorelasi sangat tinggi. Jadi ketika nilai digital literasi mahasiswa tinggi, maka kesiapan mereka untuk belajar dari beberapa aplikasi-aplikasi atau AI, yaitu kesiapan mereka belajar dalam smart learning itu juga tinggi. Oke, conclusionnya dari penelitian ini kami dapatkan bahwa student generally pass high digital literacy. Mereka menunjukkan kemampuan digital literasi yang cukup tinggi. Nah, smart learning readiness juga tinggi. Nah, sehingga digital literasi significant predict smart learning readiness-nya juga tinggi. Jadi kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari penelitian ini adalah korelasi antara digital literasi dengan smart learning readiness ini sangat tinggi. Oke, baik. Saya rasa itu saja dulu yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nurul Akmal yang sudah memaparkan hasil penelitiannya. Oke, selanjutnya boleh langsung dilanjutkan oleh Bu Ria ya. Bu Ria selanjutnya dipersilakan Bu Ria. Ria Zuliandi.
jaringan. Mana ininya? Ya, Sebentar ya, mohon izin. Itu maaf Pak, sebentar. Saya kehilangan jaringan ini. Oh iya Bu ya. Sebentar Pak. Kemudian Baik, ini sudah nampak? Sudah nampak Pak? Ya, sudah nampak. Sudah Bu. Baik. Harus betul-betul memahami kedua materi ini dengan baik supaya dijalankan hanya miskoneksi. Oke, sudah full Pak. Halo, izin Pak. Ya, sudah Bu. Ya, Sudah Ibu. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. saya Ria Zulianti. Mungkin saya berbeda dari Bapak Ibu yang lainnya karena saya seorang praktisi, bukan akademisi, dan saya berdinas di Dinas Perkim Aceh. Yang saya hormati, Dr. Muhammad Sahidan Syahrir, Profesor Wan, Bapak Ibu panitia, dan juga para Bapak Ibu presentasi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kita langsung ke titik poin yang akan saya bahas di PPT saya. Bismillah. Financial Sustainability Pemerintah Kabupaten Kota di Aceh, pengaruh transparansi anggaran, tekanan fiskal, dan kemandirian daerah. Di sini saya mencoba memberikan latar belakang yaitu mengenai Financial Sustainability Pemerintah Daerah. Kemampuan pemerintah daerah menjaga keberlanjutan keuangan untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan jangka panjang. Desentralisasi fiskal menuntut daerah memiliki kapasitas fiskal yang kuat dan berkelanjutan. Kabupaten kota di Aceh masih menghadapi ketergantungan tinggi pada dana transfer pusat, kontribusi PAD yang relatif rendah, dan peningkatan kebutuhan belanja publik. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kerentanan fiskal apabila terjadi perubahan kebijakan transfer pemerintah pusat. Faktor yang diduga memengaruhi financial sustainability yaitu transparansi anggaran, tekanan fiskal atau fiscal stress, kemandirian daerah. Riset gap dan tujuan penelitian. Riset gap di sini yang saya ambil yaitu hasil penelitian sebelumnya terkait pengaruh kemandirian daerah terhadap financial sustainability masih tidak konsisten. Penelitian tentang fiscal stress lebih banyak dikaitkan dengan kinerja keuangan dibandingkan keberlanjutan keuangan daerah. Kajian yang mengintegrasikan transparansi anggaran, tekanan fiskal, dan kemandirian daerah dalam satu model penelitian masih terbatas, khususnya di Aceh. Tujuan penelitian menganalisis pengaruh, yaitu transparansi anggaran terhadap financial sustainability, yaitu keberlanjutan keuangan, tekanan fiskal terhadap financial sustainability, kemandirian daerah terhadap financial sustainability, dan ketiga variabel tersebut secara simultan pada pemerintah kabupaten kota di Provinsi Aceh. Kontribusi penelitiannya menambah literatur keuangan daerah, menjadikan masukan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat keberlanjutan fiskal. Adapun metodologi di dalam penelitian ini adalah pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan desain explanatory research, yaitu meliputi tujuan yang menguji pengaruh transparansi, tekanan fiskal atau fiscal stress, dan kemandirian daerah terhadap financial sustainability. Populasi dan sampel yaitu 23 pemerintah kabupaten kota di Provinsi Aceh, 18 kabupaten, dan 5 kota menggunakan total sampling. Periode penelitian 2022 sampai dengan 2024 dengan total 69 observasi dengan menggunakan panel data. Pengukuran variabel financial sustainability yaitu rasio keberlanjutan keuangan daerah, transparansi anggaran dengan indeks keterbukaan informasi anggaran, fiscal stress,
Ketidakseimbangan kapasitas pendapatan dan kebutuhan belanja, kemandirian daerah memakai rasio PAD atau pendapatan asli daerah terhadap total pembelanjaan daerah. Teknik analisis, saya memakai regresi data panel menggunakan EViews. Tahapannya statistik deskriptif diuji oleh uji Joe, uji Hausman, dan uji LM dan uji hipotesis. Tingkat signifikannya alfa sama dengan 5% atau 0,5%. Hasil pemilihan model panel dari uji show, uji ini terdapat 3, yaitu uji tes, Hausman test, dan LM test. Probabilitasnya ada 0,005 dan dari Hausman testnya ada 0,7513, LM test ada 0,0003. Keputusannya fixed effect lebih baik daripada SEM. Random effect lebih baik daripada FEM. Random effect lebih baik dari SEM. Kesimpulan pemilihan model, uji show memilih fixed effect model. Di sini dia FEM ya, singkatannya. Uji Hausman memilih random effect model, yaitu REM artinya singkatannya Bapak Ibu. Uji LM mengkonfirmasi random effect lebih baik dibandingkan common effect. Mode terbaik yang digunakan adalah random effect model atau REM. Hasil regresi data panel atau REM itu sendiri terdapat variabelnya, koefisiensinya, statistiknya, dan probabilitasnya. Konstanta di sini ada 0,125265. Statistiknya ada 3199745 dan probabilitasnya ada 0,0021. Transparansi anggaran tersendiri ada di koefisien 0,409828, T statistik ada 5,559033, probabilitasnya 0,000, signifikan atau tekanan fiskal atau TF itu singkatannya min 167315, T statistiknya ada min 6,003662 atau probabilitasnya ada 0,000. Kemandirian daerah itu sendiri yaitu 0,019385, 0,438262, 06626. Persamaan regresinya bisa kita lihat, ini ada rumus financial sustainability Bapak Ibu. Next nanti akan kita perjelaskan waktu saat tanya jawab. Mungkin goodness of fit itu ada Egyptus R kuadrat itu 0,7570, variabel independen menjelaskan 75,70%, variasi financial sustainability, probabilitasnya atau F statistik 0,00, yaitu model signifikan secara simultan. Baik, kita lanjut ke pembahasan hasil penelitian. Di sini ada hipotesis, ada hasilnya. Transparansi mempengaruhi financial sustainability, positif dan signifikan. Tekanan fiskal mempengaruhi financial sustainability, negatif dan signifikan. Kemandirian daerah mempengaruhi financial sustainability dan tidak signifikan. Interprestasi, transparansi anggaran meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan sehingga memperkuat keberlanjutan fiskal daerah. Tekanan fiskal yang tinggi menurunkan kemampuan daerah menjaga stabilitas keuangan karena pendapatan tidak mampu mengimbangi kebutuhan belanja. Kemandirian daerah itu sendiri belum memberikan pengaruh signifikan karena sebagian besar kabupaten kota di Aceh masih sangat tergantung dengan transfer pusat dan dana otonomi khusus. Temuan utama, transparansi anggaran menjadi faktor yang memperkuat financial sustainability, sedangkan tekanan fiskal menjadi faktor yang memperlemah kemandirian daerah yang belum menjadi penentu utama dalam keberlanjutan keuangan pemerintah kabupaten kota di Aceh. Kesimpulan dan rekomendasi. Baik, saya akan bacakan kesimpulan, implikasi, dan saran penelitian selanjutnya. Kesimpulan di sini yang bisa saya ambil yaitu transparansi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial sustainability. Tekanan fiskal atau fiscal stress berpengaruh negatif dan signifikan terhadap financial sustainability. Kemandirian daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap financial sustainability.
Implikasinya, pemerintah daerah perlu meningkatkan keterbukaan informasi anggaran untuk memperkuat keberlanjutan fiskal. Pengelolaan dan pengendalian tekanan fiskal harus menjadi prioritas kebijakan. Upaya peningkatan PAD tetap penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat. Saran penelitian selanjutnya, memperpanjang periode observasi, menambahkan variabel terkait kapasitas fiskal dan tata kelola pemerintah, melakukan studi perbandingan antara provinsi atau untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi financial sustainability. Saya rasa cukup sekian. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan. Baik, terima kasih Bu Ria sudah memaparkan hasil penelitiannya. Selanjutnya Baik Pak, sama-sama. Bu Yulia, selanjutnya Bu Yulia dipersilakan kepada Bu Yulia untuk dapat memaparkan hasil penelitiannya. Silakan Bu. Yang berbeda ya, Baik Bu, kita lanjutkan saja ya dengan Bu Mustikawati sekarang ya. Ada Bu Mustika? Iya Pak, izin. Oke, baik. Sebentar Pak. Silakan Bu. Ya, baik, Ya, terima kasih. baik-baik. Saya coba untuk share screen dulu Pak ya. Bismillah. Apa sudah tampak? Ya, sudah Bu. baik. Disesuaikan kembali Mungkin di full screen Bu ya, Ya, sebentar. di full Oh, screen. belum ya. Tadi kalian berdua ada perubahan Izin. ya. Jadi three tier jadi full tier. Sudah Oke. Pak. Izin. Sudah Pak ya. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan seluruh peserta yang saya hormati. Siang Salam Ibu. sehat dan semangat untuk kita semua. Ya. Sebelumnya saya sampaikan hormat saya kepada keynote speaker kita pada pagi hari ini dengan Profesor Dr. Sahidan dan juga Profesor Wan. Izin sebentar. Kurang jelas. Kemudian juga kepada seluruh panitia, Bapak Ibu, dan juga teman-teman semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita diberikan rahmat dan hidayahnya serta sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di ruang Zoom pada siang hari ini. Salawat seiring salam kita haturkan ke baginda besar Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabatnya serta umatnya sampai akhir zaman. Perkenalkan saya Mustikawati dari Stikes Pamentas Jakarta. Kebetulan saya sendiri nampaknya di Jakarta nih Bapak Ibu. Ya, mohon izin saya mungkin menyampaikan hasil dari penelitian kami terkait dengan penerapan pijat oksitosin di Rumah Sakit Graha Permata Ibu di wilayah Depok.
Ya, jadi dalam hal ini sebenarnya saya ingin menyampaikan secara untuk informasi kepada para audiens ya, yang mungkin dari umum maupun juga dari kesehatan. Ya, tujuannya dalam kali ini saya sampaikan ini bahwa salah satu pengobatannya norfarmakologi untuk meningkatkan ASI pada ibu menyusui adalah melakukan pijat oksitosin. Yaitu yang mungkin akan saya sampaikan terkait dengan pengalaman kami di lapangan ya, terkait dengan studi pendahuluan kami tahun 2024. Ternyata di rumah sakit Geraha Permata Ibu itu masih sangat rendah pemberian ASI eksklusif oleh ibu-ibu postpartum. Jadi mungkin itu yang akan saya sampaikan pada hari ini. Jadi memang terkait dengan ASI eksklusif itu sebenarnya mungkin sudah tidak asing lagi bagi ibu-ibu menyusui ya. Sebenarnya sudah dari tahun 1990 ya sudah digemakan oleh WHO dan UNICEF terkait dengan pemberian ASI eksklusif selama 4 bulan. Mohon izin. Namun pada tahun 1999 itu ASI eksklusif sudah mulai digalakkan menjadi 6 bulan pertama kehidupan bayi. Ya, jadi ini untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayi. Secara global sebenarnya ASI eksklusif sudah dilakukan ya pada usia 0 sampai 5 bulan. Itu pada tahun 2025 menurut penelitian itu sudah 48%. Namun WHO itu menargetkan bahwa pada tahun 2030 diharapkan cakupannya sudah mencapai 60%. Di beberapa negara sudah hampir mencapai 50%. Ya, namun belum sampai di angka itu. Beberapa kendala terkait dengan hambatan dalam pemberian ASI eksklusif itu adalah bahwa ibu berhenti memberikan ASI eksklusif karena sesuatu hal, terutama ASI yang tidak maksimal, ya, atau adanya keterlambatan pengeluaran ASI. Ya, ini banyak sekali ya, sampai kurang lebih 8,7% sampai 57,9%. Ternyata kendala-kendala terkait dengan pengeluaran ASI yang tidak lancar. Ya, begitupun hambatan-hambatan selain dari segi fisik ibu itu juga terkait dengan psikologis maupun nutrisi ibu sendiri. Jadi memang keterbatasan pengetahuan ibu tentang cara meningkatkan produksi ASI dengan non farmakologis itu masih sangat rendah. Kemudian juga banyaknya kecemasan dan kelelahan ibu menyusui ya, itu dapat mempengaruhi refleks pengeluaran ASI itu sendiri. Dan yang paling penting adalah dukungan keluarga. Dan kalau di kami itu di Indonesia itu ada kader-kader kesehatan ya yang bisa harusnya mendampingi para ibu menyusui untuk bisa meningkatkan produksi ASI-nya sehingga keterlambatan pemberian ASI atau kelancaran dalam pengeluaran ASI bisa diatasi. Nah, untuk tujuan penyuluhan kami ya atau pemberian informasi atau edukasi yang dilakukan saat ini adalah kami mengharapkan bahwa dengan informasi yang disampaikan hari ini ya ibu-ibu bisa mengetahui seperti apa itu pijat oksitosin yang harus dilakukan sehingga bisa meningkatkan hormon oksitosin ya sehingga hormon oksitosin meningkat sehingga bisa refleks letdown-nya juga meningkat ya jadi hisapan bayi maksimal ya seperti itu. Nah, ini mungkin memang sudah katam ya ibu-ibu dan bapak semua, apa itu ASI eksklusif? Yaitu bahwa ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI dari mulai bayi 0 hari sampai dengan 6 bulan tanpa pemberian makanan apapun. Ya, kecuali ada tambahan obat atau vitamin atau mineral itu terkait dengan indikasi medis. Nah, apa sih manfaatnya untuk bayi? Mohon izin, apa pentingnya ASI eksklusif? Yaitu karena ASI itu banyak mengandung zat gizi lengkap. Ya, kemudian zat-zat yang ada di ASI itu mudah dicerna. Mengandung antibodi untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi. Kemudian juga membantu membangun ikatan kasih sayang ibu dan bayi. Ya, beberapa zat-zat komposisi yang ada di
ASI itu seperti karbohidrat, protein, lemak, enzim, antibodi, kemudian juga mineral, air ya. Itu semuanya sudah lengkap ya. Sehingga ini sangat penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh bayi. Dan ikatan kasih sayang itu ini adalah sangat merupakan hal yang penting pada pemberian ASI eksklusif ya, karena dengan memberikan ASI otomatis ada kedekatan antara ibu dan bayi. Dengan memberikan ASI dengan hisapan bayi itu akan mensekresi atau mengeluarkan hormon oksitosin, di mana kita tahu semua bahwa hormon oksitosin adalah hormon cinta ya. Jadi dengan adanya pengeluaran hormon oksitosin, maka ada relaksasi pada ibu, ada rasa sayang yang meningkat ya. Jadi merupakan bonding attachment yang sangat baik ya untuk manfaat daripada hormon oksitosin itu sendiri. Nah, untuk manfaatnya pada bayi terkait tadi ya, untuk meningkatkan antibodi sehingga pastinya bayi akan menurunkan resiko diare, resiko infeksi saluran pencernaan atau pernafasan. Ini yang biasanya cenderung sering terjadi karena angka penularannya relatif cepat ya. Dengan bayi yang diberikan ASI ya diharapkan daya tahan tubuhnya lebih meningkat sehingga resiko-resiko infeksi yang terjadi juga bisa menurun. Kemudian juga perkembangan otak bayi yang lebih optimal, kemudian berat badannya juga optimal ya. Kemudian juga resiko untuk alergi juga pastinya menurun ya, karena tidak ada pemberian dari luar ya, pemberian ASI ya dari luar. Oke. Kemudian untuk ibu sendiri bagaimana manfaatnya? Bahwa dengan memberikan ASI otomatis membantu kontraksi rahim ibu. Karena dengan isapan bayi yang menyusu pada ibunya, otomatis ada sekresi daripada hormon oksitosin yang fungsinya adalah membantu meningkatkan kontraksi pada rahim ibu. Di mana apabila terjadi kontraksi rahim yang terus-menerus, ya itu mengakibatkan terjadi involusi yang begitu cepat, ya sehingga penurunan rahim ke kondisi sebelum hamil itu bisa lebih cepat terjadi. Ya, nah ini juga bisa mengurangi perdarahan pasca persalinan, karena dengan adanya kontraksi pada rahim ibu, otomatis banyak penjepitan pembuluh darah. Ya, nah itu yang menyebabkan perdarahan pasca persalinan itu menurun. Untuk membangun kedekatan ibu dan bayi ini memang salah satu hormon oksitosin itu fungsinya adalah tadi yang saya sampaikan di awal, adanya hormon cinta, ya adanya hormon ya kedekatan ya. Jadi itu yang merupakan ibu dan bayi itu lebih dekat ya. Kemudian pastinya ini lebih praktis dan ekonomis terkait dengan hal itu. Ya. Jadi beberapa faktor yang menyebabkan ASI yang tidak optimal itu adanya kurangnya simulasi hisapan bayi. Karena dengan hisapan bayi itu pastinya hormon oksitosin akan disekresi oleh hipotalamus. Jadi dengan hisapan bayi yang kurang, pastinya hormon itu juga akan kurang disekresinya. Kemudian keterlambatan inisiasi menyusu. Jadi diharapkan pada saat bayi dilahirkan itu ada momen inisiasi menyusu dini, di mana bayi dan ibu berkontak skin to skin, ya, dan bayi mencoba mencari di mana papila mame ibu atau puting susu ibu. Nah itu, ya keterlambatan ini bisa saja menyebabkan keterlambatan bonding bayi dan ibunya. Kemudian adanya kestresan dan kecemasan ibu yang meningkat ini juga bisa menurunkan hormon oksitosin. Ya, dengan turunnya hormon oksitosin ini memungkinkan refleks aliran ASI keluar itu berkurang. Ya, begitupun kelelahan pada ibu. Ini juga bisa menghambat pengeluaran dari hormon oksitosin. Teknik menyusui yang kurang tepat ini juga mempengaruhi karena biasanya yang kurang tepat menyusui itu bisa menyebabkan puting susunya lecet sehingga ibu merasa menjadi lebih menurunkan minat ya untuk memberikan ASI pada babynya, terutama ini untuk primipara ya, ibu-ibu yang baru melahirkan. Oke, kemudian yang terakhir adalah kurangnya dukungan keluarga atau tenaga kesehatan sehingga
motivasi ibu bisa saja jadi menurun terkait hal ini. Nah, untuk pijat oksitosin sendiri apa itu? Ya, Bapak Ibu mungkin sudah pernah dengar juga bahwa pijat oksitosin ini adalah pemijatan yang dilakukan sepanjang tulang belakang, mulai dari vertebra torakal hingga tulang iga ke-5 atau ke-6. Sebenarnya mulai dari servikal yang 7, jadi torakal 1. Ya, itu mulai dilakukan pemijatan. Pijatan ini atau yang dikatakan adalah sentuhan pada kulit ya di daerah punggung itu menyebabkan peningkatan atau sekresi daripada hormon oksitosin. Jadi dia sudah mulai pada saat diawali dengan sentuhan di punggung itu hipotalamus sudah terangsang. Hipotalamus yang ada di otak kita terangsang untuk dia memberi sinyal kepada hipofisis posterior ya untuk mengeluarkan hormon oksitosin. Jadi kerjanya seperti itu ya mekanismenya. Nah, setelah hormon oksitosin itu disekresi, ya, maka dia akan sampailah ke mame atau ke payudara, ya, untuk mengkontraksi mioepitel yang ada di alveoli. Ya, saat hormon oksitosin ada di mioepitel alveoli, nah dia bisa mendorong produksi ASI yang sudah ada di situ untuk dikeluarkan. Itu sebenarnya mekanismenya seperti itu. Sehingga terjadilah refleks letdown yang baik. Isapan bayi yang mengeluarkan ASI, ibunya. Ya. Ini. Nah, tujuan daripada pijat oksitosin sendiri adalah tadi yang pertama adalah relaksasi, ya, menambah kenyamanan ibu setelah melahirkan. Karena hormon sekresi daripada hormon oksitosin ini ya, fungsinya adalah membuat relaksasi, membuat kenyamanan. Ya. Kemudian mengurangi nyeri pada tulang belakang setelah melahirkan, kemudian bisa memperlancar ASI, mengurangi perdarahan pasca melahirkan, dan meningkatkan hubungan psikologis ibu dan keluarganya. Ya, ini adalah tujuan daripada pijat oksitosin. Nah, untuk kita melakukan pijat oksitosin pada ibu-ibu menyusui, sebaiknya dilakukan pada hari pertama sampai hari ketiga. Ya, siapa saja yang boleh, itu adalah ibu menyusui atau ibu nifas yang bertujuan untuk meningkatkan bonding, rasa sayang kepada bayinya atau kedekatan ya kepada bayinya. Kemudian ibu menyusui dengan ASI yang belum lancar dan ibu juga yang mengalami stres ataupun kelelahan ya setelah melahirkan. Nah, pijat oksitosin juga tidak boleh dilakukan untuk ibu-ibu yang mungkin punya nyeri hebat pada tulang belakang, itu tidak dianjurkan. Kemudian adanya kondisi medis tertentu ya yang memang tidak diperbolehkan untuk melakukan pemijatan ataupun adanya luka atau infeksi pada area punggung. Nah, di sini adalah apa saja nih bahan-bahan yang perlu dilakukan ya. Ini kami lakukan juga pada saat kami melakukan penelitian studi kasus terkait dengan 3 pasien postpartum normal di Rumah Sakit Geraha Permata Ibu. Ya, jadi yang kita siapkan adalah kursi atau tempat duduk yang nyaman tanpa sandaran, kemudian ada handuk, ada meja dan bantal untuk ibu telungkup ya, Bapak Ibu. Kemudian minyak pijat atau baby oil jika diperlukan. Nah, untuk persiapan ibunya sendiri, cuci tangan sebelum tindakan, ibu duduk dengan posisi yang rileks, buka pakaian di bagian punggung secukupnya. Nah, untuk langkah-langkahnya, ibu itu duduk membungkuk ya. Jadi ada meja di depan, dikasih bantal, ibunya begini ya. Nah, keluarga sebaiknya ataupun petugas kesehatan bisa berdiri di belakang. Ya. Jadi pemijatnya berdiri di belakang ibu. Nah, pemijat ini bisa suami, bisa mertua, bisa orang tua ya, atau bisa saja nakes yang mengajarkan. Kemudian lakukan usapan lembut dari leher ke bahu. Leher di bagian paling bawah servikal 7. Dari mulai situ, diusap-usap dulu, itu untuk merangsang hipotalamusnya memberikan sinyal kepada hipofisis posterior. Kemudian mulai pijat sepanjang tulang belakang menggunakan ibu jari. Ya. Jadi gerakannya dilakukan dari atas, dari servikal tadi leher bagian bawah, kemudian hingga tulang iga.
kelima, posisinya seperti ini. Jadi melingkar, sirkuler. Dari atas ke bawah, terus turun ke bawah, ya. Kemudian naik lagi ke atas, dari atas mulainya langsung ke bawah. Jadi selalu dimulai dari atas turun ke bawah. Posisi sirkuler seperti ini. Selama kurang lebih 3 sampai 5 menit. Ya, setelah selesai, anjurkan ibu segera menyusui bayi atau memerah ASI-nya. Ya. Jadi ini adalah tahapan-tahapan yang bisa dilakukan, ya, yang seperti tadi saya sampaikan bahwa di awal diberikan usapan-usapan dulu untuk merangsang hipotalamusnya, kemudian baru gerakan utamanya adalah pemijatan dengan ibu jari secara sirkuler, kecil-kecil, begitu ke bawah, dan perlahan-lahan, kemudian diakhiri dengan usapan terakhir. Ini yang sederhana. Untuk beberapa tindakan pemijitan mau sampai bahu, ke lengan, atau ke area belikat dan seluruhnya itu diperbolehkan saja ya untuk merangsang relaksasi. Namun yang utamanya hanya cukup seperti itu saja. Ya. Jadi frekuensinya berapa kali dilakukan dalam sehari itu kalau bisa pagi dan sore hari. Itu ya. Ini yang sudah kami lakukan di dalam penelitian kami selama 1 minggu, dilakukan untuk 3 subjek penelitian. Alhamdulillah semua indikator untuk peningkatan ASI pada bayi dan ibu itu terpenuhi ya dengan skor 10 ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Ya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang kami muliakan, sebenarnya kita masih semangat sekali ya. Oke, baik Bapak Ibu, ini berdasarkan Bentar. berdasarkan Kedengaran saya? pukul 12 ya sebenarnya ya. Namun ini masih pukul 11.19 dan pada pukul 2 kita masuk ke room masing-masing. Namun ini Pak, izin saya terkendala dengan ini jaringan ini yang Bapak bicarakan, saya kurang dengar. Mohon. Memang kurang terdengar, betul. Saya Iya, juga. Ibu, latar Ibu, oh ya siap. Oh Ya, ya. Oke, baik. Mohon diulang, Pak. Ya, kita masih terkendala dengan jaringan ini, Pak. Masih termute kayaknya, Pak, harus izin. Kenapa yang mau meneliti karena masih banyak dapat siswa dengan Halo Ibu, dengar suara saya? Ya, saya dengar. Dengar, Pak. Yang dilakukan atas pemeriksaan 2022, ternyata ada kembali yang mengalami kemalahan fase tersebut, yaitu faktor psikologi sampai fisik. Dengan kepercayaan diri siswa terhadap kemampuan yang dimiliki. Kalau dengan hubungannya dengan motivasi, siswa dengan Oke, baik Bapak Ibu, sudah terdengar suara saya Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke, baik. Nah, baik Bapak Ibu, ini sebenarnya kita mulainya pukul 2 kembali, masuk ke room masing-masing, ada room A dan room B, sebagaimana yang sudah kami bagikan di schedule ya. Di sini perlu kita sepakati dulu, ini berhubung peserta yang ada di Zoom kita kali ini sepertinya tidak sesuai dengan schedule yang sudah kami berikan. Opsinya adalah kita mulai terus presentasi sekarang, tetap di room ini, tidak perlu kita masuk room A dan room B, atau
tetap kita presentasi terus sekarang, kita lanjutkan, namun masuk ke room masing-masing. Kami butuh respon dari Bapak Ibu semuanya. Berarti kita nggak ada isoma nih Pak ya, langsung ya. Kita begini Ibu, kalau bisa kita sesuaikan saja, nanti ketika isoma kita break dulu, karena ini masih pukul 11:30. Iya, Ya, baik. kita sepakati saja Ibu. Boleh, waktu saat azan kita Satu room aja, Pak. satu Satu room room aja. saja Pak, Pak harus Alia. satu room aja karena Satu kita room cuma aja berapa biar orang nggak nih? repot. No? Cuma 26 orang cuman. Oke, baik Bapak Ibu. Kemudian juga kita sepakati eh, kami membuka peluang sebesar-besarnya untuk kita lakukan diskusi. Namun opsi lagi nih Bapak Ibu, untuk diskusinya apakah kami persilakan langsung di sini memang kita berikan ruang atau Bapak Ibu yang resen saja baru nanti kita buka diskusi. Langsung aja terus di satu room ini aja kita diskusi. Oh, langsung saja Pak ya? Ya, langsung aja terus di room Oke, ini aja kita baik, diskusi. baik. Bapak Ibu, maka dengan demikian kita tidak masuk ke breakout room, kita presentasi di sini saja. Kemudian Bapak Ibu, walaupun ini sudah kita bagikan urutan presentasi, sepertinya terlalu banyak habis waktu ya kalau kami panggil satu persatu. Eh, Kami persilakan saja Bapak Ibu yang sudah siap dengan PPT-nya juga, langsung angkat tangan atau raise hand untuk presentasi. Dan kita tetap di grup ini ya. Nanti di akhir kalau sudah presentasi semua baru kita buka untuk diskusi. Bisa demikian Bapak Ibu ya? Bisa. Saya bersedia untuk yang pertama. Oke, Kalau Masya yang lain Allah, belum. Miss. Ya, kita harus jumpa ini. Sudah lama kita tak ketemu ini. Iya. Oke. Baik Bapak Ibu, kalau Betul. demikian langsung saja, tidak perlu lagi lihat urutan yang sudah kita atur di schedule ya, agar tidak terjadi miss nanti, bukan miss Khairiah misalnya ya, tidak terjadi miss. Bapak Ibu yang ingin presentasi nanti raise hand biar berurut ya. Waktu dan tempat kita persilakan kepada semua Bapak Ibu. Baik, berarti saya share screen sekarang ya. Oke, siap Miss. Kayaknya akan lama deh. Bisa harus mana aja yang share screen-nya. Ini lari kemana-mana udah nih. Cancel aja, takut lama. Bisakah? Baik Miss. Oke, boleh. Baik. Ya cepat deh mulas biar memantar. Sama. Tunggu tanya bisa keluar atau Di mute Pak Arus, tidak terdengar. Oke, sudah Oke, silakan Miss. ditumpang. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih untuk waktu yang diberikan sebagai penampil pertama, sementara yang lain mungkin sedang mempersiapkan PPT-nya. Ucapan selamat bergabung juga kalau misalkan kedua Prof masih berada di ruangan ini. Dan kepada Ibu Bapak yang sudah hadir di sini mempersiapkan diri untuk sama-sama sharing. Mengingatkan kembali apa-apa yang mungkin kita pernah lupa atau menjelaskan sesuatu yang baru yang kami perlu untuk mengetahuinya. Alhamdulillah pada kesempatan ini
banyak yang hadir dengan beragam latar belakang dan feel ilmu yang berbeda. Bagi kami yang bergerak di bagian pendidikan, itu sangatlah mengayakan, memberi penambahan ilmu kepada kami. Seperti tadi juga dari nurse Ibu Mustika tadi tentang bagaimana pentingnya ASI, itu mengingatkan kembali kepada ibu-ibu muda. Baik. My title or my topic for today's presentation is developing a conceptual framework for integrating Islamic values, Malay culture, and digital literacy in English language teaching. Jadi ini adalah bentuk systematic literature review yang telah kami rangkumkan sebagai sebagai khazanah baru untuk melihat bagaimana posisi digital literasi dalam pendidikan bahasa Inggris mendapatkan tempatnya dalam konsep integrasi Islamic value dan kultur Malay, dan Indonesia juga merupakan rumpun Melayu yang kalau dengan Malaysia itu adalah kita sebut dengan kawan serumpun. Seperti itu. Dulu ada berita di TV ada program di TVRI yang lagunya saling dinyanyikan ya, bertukar lagu ketika di acara serumpun. Baik. Oke, silakan di slide berikutnya, Arus. Pak Arusman, saya nggak bisa nge-slide karena ini layarnya Pak Arusman. Pak Arusman, bisakah ditolong slide ke berikutnya? Atau siapa saja yang sebagai panitia? Baik. Oke, ini agak kecil. Sebentar, saya cek dulu supaya besarkan tulisan. Hold on. Oke, baik. Mengapa hal ini penting? Why this study matters? Itu berdasarkan pemahaman kita bahwa English language teaching is increasingly shaped by globalization and cross-cultural communication. Jadi pendidikan bahasa Inggris dimanapun sekarang tidak lagi bersifat nasional atau dimiliki oleh satu negara saja, tapi telah dibentuk oleh dunia. Bahwa kemudian hal tersebut terkait dengan digital teknologi ini adalah untuk memediasi atau menggabungkan bagaimana akses terhadap bacaan-bacaan bahasa Inggris, interaksi-interaksi berbahasa Inggris, ataupun menciptakan konten-konten dan berpartisipasi di ruangan-ruangan online itu memang dia terangkum atau terkait atau terintegrasikan dengan digital teknologi. Nah, sehingga bahasa ataupun poin-poin atau tatanan dalam berbahasa Inggris, misalnya ada grammar di situ, ada vocabulary, bagaimana cara pengucapan yang benar, bagaimana segala yang berkaitan dengan komunikasi itu tidaklah terbatas hanya dalam ruang lingkup saja, ya, tapi sudah masuk ke konteks yang sangat besar. Di dalam konteks mayoritas Melayu yang Muslim, bagaimana sekarang kita melihat pengajaran bahasa Inggris itu bisa dikaitkan dengan value Melayu ataupun khazanah-khazanah nilai-nilai Melayu dan nilai-nilai Islam. Nah, sehingga di sini bisa dikatakan bahwa dengan memahami, mengetahui dan aware terhadap berbahasa Inggris, maka bahasa Inggris itu nanti bisa menjembatani budaya-budaya kita dengan budaya-budaya yang lain. Misalkan, if we want to show our what we call our heritage to non-Muslim or non-Malay, we use English. Karena mereka tentu tidak bisa berbahasa Melayu atau kurang bisa berbahasa Melayu. Jadi kitalah yang menggunakan bahasa Inggris untuk
At least kita mengenalkan budaya Melayu Muslim yang kedua negara yaitu Indonesia dan Malaysia telah sama-sama terbentuk yang hampir serupa. Baik, boleh slide berikutnya. Ini masih di, oke, baik. Karena bentuk penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau library research ataupun namanya adalah literature systematic literature review, maka di sini kita melihat ada masalah yang timbul. Oke, masalah yang timbul ataupun gap dalam kajian ini adalah kita bisa melihat bahwa digital literasi itu fokusnya on access, evaluasi, communication, digital citizenship, and online participation. Ada juga Islamic value di sini. Jadi ada 4 hal yang kita mau gabungkan dalam penelitian ini dan kita ingin melihat apa sih gap yang ada di antara keempat itu. Lalu ada Malay culture, bagaimana Malay culture itu betul-betul berpegang kepada Islam yang kuat. Dalam bentuk apapun dia, dalam apakah dia local content, cultural identity, folklore ataupun cerita rakyat, ataupun contextual learning resources. Dan kemudian ada pengajaran bahwa bahasa Inggris itu diajarkan bukan hanya you understand things, but you are good in communication and transferring your ideas in language, in English language, especially di sini. Nah, inilah gap-nya. Nah, lalu bagaimana hal ini terkait dengan teknologi? Teknologi ini sering dikaitkan sebagai alat, ya, bukan sebagai wadah untuk memberikan ruang ataupun kemampuan untuk learners untuk mengkonstruk identiti dan etnik mereka. Nah, maka disinilah kita perlukan teknologi untuk memberikan kesempatan bagi pengguna bahasa Inggris untuk memasukkan nilai-nilai lokal atau pendidikan, moral, dan konsep-konsep lainnya dalam eksistensi mereka. Jadi teknologi itu membantu pengguna bahasa Inggris untuk menyampaikan heritage mereka, kebudayaan mereka kepada orang lain. Kemungkinannya mungkin untuk antara Indonesia dengan Malaysia tidak begitu berbeda, tapi kepada Malay Muslim atau non-Muslim Malay itu akan perlu kita gunakan bahasa Inggris untuk mencapai kepada tujuan kita. Baik, slide berikutnya please. Oke, jadi pertanyaannya di sini adalah apa tren research yang baru terkait dengan keempat hal tadi di atas itu. Lalu kemudian apa pendekatan pedagogi atau tarbiyah atau educationnya. Dan kemudian dua lagi, satunya adalah apakah tantangannya, apa limitasinya kalau ini dilaksanakan, dan bagaimana finding ini memberi kontribusi untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap kebudayaan Malay Muslim. Oke, boleh di slide berikutnya. Belum bergerak, ini masih di yang tadi. Can you go to another slide, please? Oke, di theme pertama dulu. Jadi supaya mempersingkat, di theme pertama, slide sebelumnya, boleh? Nah, jadi ada beberapa tema di sini yang terkait dengan digital literasi as the foundation of English language teaching. Itu ada beberapa item yang di sini memberikan banyak informasi. Itu adalah theme pertama. Coba boleh theme kedua? Theme kedua.
yaitu tentang Islamic value and Malay culture. Nah, di sini ada beberapa value yang harus kita pahami sebagai masyarakat Muslim Melayu. Lalu yang berikutnya boleh? Oke, jadi pada tema keempat ini adalah tantangan dalam integrasi. Oke, bagaimana kesiapan guru, bagaimana tantangan-tantangan kurikulum, terus kekurangan ataupun gap terhadap infrastruktur, kemudian kepada sumber-sumber digital, dan yang terakhir adalah kurang terbaca hal-hal yang terkait dengan penilaian. Oke, itu tema yang didapat setelah banyak item ataupun banyak paper yang dikaji, karena ini bentuknya adalah systematic review. Oke, di sini ada konsep yang ditawarkan, yaitu konsep culturally responsive ELT, yang terkait dengan digital literasi, dengan Islamic values, Malay culture, and then expected student outcome, yaitu harapan yang kita inginkan dapat dicapai oleh student. Boleh berikutnya? Oke, mungkin kita skip aja yang seperti ini, nanti boleh dibaca PPT-nya, karena waktunya kayaknya udah melebihi waktu 10 menit. Oke, terus implikasinya apa? Implikasi yang telah sudah diakumulasikan atau telah digodok ataupun telah dikumpulkan oleh systematic literature review ini adalah bahwa ada yang kita bisa berikan dalam bentuk 4 hal di sini, yaitu pertama adalah guru. Oke, guru bisa mendesain digital English class itu tidak mesti diambil dari apa yang ada di internet atau di YouTube. Jadi guru ini memegang peranan penting untuk dapat menyusun sendiri, jadi mendesain sendiri. Nah, jadi kan kalau kita desain sendiri, it is easy for us to put whatever you want to put. But if you want to take from the YouTube or from other sources, nanti mungkin budayanya berbeda. Entah budaya-budaya yang mungkin yang tidak ada unsur-unsur muslimnya, yang masalah mungkin tentang pakaiannya, mungkin terpakailah pakaian yang mungkin tidak menutup aurat. So the teacher needs to really design their own material. Nah, lalu bagaimana hubungannya dengan teacher education? Sebelum itu, maaf, satu lagi sebelum itu. Nah, bagaimana tentang teacher education? Nah, di sini like we as teachers atau as lecturers have to make like every day is long lasting education. Setiap hari harus belajar, apakah usianya masih muda ataupun yang pernah muda seperti saya, walaupun tidak saya katakan tua, pernah muda seperti saya. Jadi itu teacher education is in need. Artinya like you have to upgrade your knowledge, your skills, your competency every day. Setiap hari Tuhan itu harus betul-betul berusaha untuk menambah sesuatu yang terbaru. Tidak ada pernah yang old knowledge, nggak ada, ilmu lama nggak ada. Everything is new. Mungkin seminggu yang lalu bentuknya seperti itu, but today will be different. Lalu bagaimana cara penyusun kurikulum? Nah, penyusun kurikulum pun harus betul-betul memberi balance ataupun what we call tidak berat sebelah, ya, hal-hal yang terkait terhadap value-value Malay kita. Nah, apa kabar dengan policy makers? Nah, policy makers ini adalah pengguna pembikin kebijakan atau kita katakanlah para pemerintah, orang-orang yang duduk di pemerintah, itu harus aware juga. Jangan teacher saja yang mereka mau melakukan hal mendesain sesuatu yang baru, lalu teacher juga bisa mengupgrade diri sendiri, lalu kurikulum di Liverpool sudah oke, tapi pas di bagian pemerintah di policy makersnya sudah nggak pas. Jadi it's not going to be that way. We really need to be like 4 in 1, 1 in 4. Betul-betul harus terkait semuanya. Baik. Boleh disambung satu, mungkin lagi yang menjadi terakhir ya, menjadi terakhir, conclusion. Boleh di slide terakhir?
Baik. Jadi inilah conclusion atau konklusi ataupun rangkuman yang sementara ini bisa didapat dari kajian literatur review tersebut. Bahwa ELT in the digital era should integrate, harus betul-betul mengintegrasi linguistic, ethical, cultural, and technological dimensions. Jadi bukan hanya karena mengajar bahasa Inggris maka nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kebaikan, norma-norma itu disingkirkan. Enggak, itu bisa merupakan bahan. Okay? We teach using that wisdom ataupun ke awareness bahwa kita harus mentransfer ilmu kita ke warisan anak-anak kita dalam kajian-kajian yang memang betul-betul dalam keadaan Islam. The second one is digital literacy supports temporary communication and critical participation in online spaces. Jadi di online di Mayapada tersebut itu memang harus dimasukkan ke dalam bentuk-bentuk yang online, karena sekarang orang sudah nggak lagi offline, udah banyak ke online. So if it is so, kalau hal seperti itu terjadi, maka kita tawarkan aja gitu ke online spaces. The third one, Islamic values provide ethical guidelines for responsible English language use. Jadi sebagai guru, sekarang we are talking as teachers, kita sebagai guru itu memastikan bahwa memasukkan nilai-nilai. Misalkan saya mengajar literature, misalnya, jadi akan memasukkan nilai-nilai literature dalam sebuah puisi atau dalam sebuah drama atau sebuah short stories, even though ceritanya mungkin tidak berkaitan dengan Islam, mungkin tentang yang terjadi di sebelah dunia yang mana, but we can ask some questions about that value. Kita tanyakan secara Islam. Kalau dilihat dari mata Islam, bagaimana hal ini terjadi? Nah, so we can put that. Jadi kita punya power as teachers to do that. Lalu kemudian the Malay culture strengthen contextual learning, identity, and intercultural understanding. Jadi dengan kemelayuan kita, itu memperkuat pengajaran-pengajaran yang kita ajarkan dalam bidang apapun. For me, I'm teaching English because I'm an English lecturer. Boleh yang lain, masukkan matematika kah, yang lain. Yang penting guru atau dosennya mau dulu. And then the proposed framework offers a holistic model for culturally responsive, ethically grounded, and digital relevant ELT. Jadi framework yang tadi telah kita bangun itu sangat memberikan secara holistik. Jadi not only one, but semua bisa bergabung ke situ. Yang penting gurunya atau dosennya itu mau. Oke. What do you want for the future? Kita berharap adalah future empirical studies are needed to validate and refine the framework across diverse context. Across diverse context itu adalah keyword. Dari sudut ilmu yang bagaimanapun itu bisa digabungkan. So the last word here adalah preparing learners to become proficient English users who are ethical, digitally competent, and culturally grounded global citizens. So itulah yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah mempersiapkan pelajar yang menjadi bagus dalam Inggris, kemudian juga etika keagamaannya kuat, kompeten dalam digital, dan secara culture mereka itu betul-betul culturally grounded global citizen, bukan hanya orang Aceh aja, orang Jakarta aja, tidak, but global citizen. Ya, jadi memang mendunia aja sekarang. Karena bukan waktunya lagi untuk berada dalam ruangan kecil, tapi membuka diri untuk horizon dunia yang besar yang Allah telah berikan kepada kita. That's all I think. Thank you so much for listening. Sorry kalau agak kepanjangan. Demikian saya kembalikan lagi kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih, Miss. Bapak Ibu, karena ada beberapa pertanyaan di WA saya, kembali kita jelaskan bahwasanya sehubungan dengan
jumlah pemateri yang masuk Zoom itu tidak sesuai dengan sedikit tidak sesuai dengan rundown yang sudah kita share ya. Eh, yang seharusnya kita masuk ke room masing-masing, ada room A dan room B. Eh, namun karena pesertanya tidak full yang masuk, jadi kalau kita masuk room sepertinya nanti di room B-nya bisa jadi sedikit pesertanya atau room A yang sedikit pesertanya begitu. Nah, tadi sudah kita sepakati tadi kita tetap di room utama ini kita presentasi, namun juga tidak lagi mengikuti urutan yang sudah kita buat di schedule ya, karena ada beberapa yang sepertinya belum hadir ya gitu ya, Bu. Eh, Berikutnya Bapak Ibu kita persilakan Ibu Nova Dian Lestari ya karena sudah resign. Terima kasih Pak Arus. Coba saya share dulu ya, bisa nggak ya? Tunggu saya. Share. Sudah terlihat nggak Pak ini? Sudah Ibu, silakan Ibu full screen Bu. Tunggu ya, ini dulu. Iya. Oke. Coba dulu ya Pak, ini kenapa ya? Coba saya. Bisa ya Pak gini? Ya. Suara saya terdengar Pak? Terdengar Bu, silakan Bu. Ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati panitia dari Pengabdian Masyarakat. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk bisa ikut sharing di sini. Yang saya hormati Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom. Izinkan saya untuk share sedikit tentang epilepsi dalam komunitas urban modern, edukasi, pertolongan pertama, dan penguatan dukungan sosial yang Islami. Nah, untuk epilepsi sendiri, sebenarnya apa ya epilepsi itu? Mungkin di masyarakat kita lebih dikenal kayak ayan, atau mungkin kalau di Aceh ada bilang pengoboy gitu ya. Jadi ada mungkin istilah yang mungkin sebenarnya kurang nyaman ya kalau kita dengar seperti itu ya. Tapi untuk sebenarnya epilepsi itu adalah merupakan kelainan dari otak ya. Jadi di otak kita itu ada aktivitas listrik yang seharusnya dia normal. Namun pada keadaan epilepsi dia terjadi peningkatan muatan listrik yang terjadi sesaat sehingga menimbulkan bangkitan epilepsi. Nah, jadi epilepsi itu lebih kepada gangguan listrik pada otak. Nah, untuk prevalensinya bagaimana? Di dunia sendiri ada sekitar 50 juta orang yang terkena epilepsi. Dan tapi 70% dari pasien epilepsi itu masih bisa ditangani dengan baik dengan obat-obat. Nah, jadi memang tidak semua, masih ada 30% yang mungkin belum tertangani dengan obat-obatan. Kepala ya. Misalnya ada trauma kepala sehingga terjadi perubahan struktural dari otak. Kemudian ada juga yang karena faktor genetik gitu. Memang nggak semuanya akibat faktor genetik, tapi ada beberapa seperti ada mutasi pada sodium channel, ada mutasi pada beberapa ion channel yang bisa menyebabkan terjadinya epilepsi yang akibat dari etiologi genetik. Kemudian bisa juga etiologinya dari infeksi, misalnya pernah terkena infeksi otak seperti meningitis, ensefalitis, bisa juga karena metabolik. Metabolik itu seperti apa? Misalnya gangguan gula darah yang terlalu tinggi atau gangguan ginjal yang menyebabkan dia ada gangguan di metaboliknya. Kemudian faktor imun juga bisa. Jadi faktor-faktor autoimun juga bisa menjadi salah satu etiologi dari terjadinya epilepsi.
Nah, ada juga faktor etiologi yang tidak diketahui gitu. Jadi kadang-kadang kalau ada pasien yang merasa kenapa bisa gitu. Jadi ada etiologi juga yang tidak diketahui. Selainnya kalau mau ya. Mohon maaf ini kenapa ya. Mbak saya stop show. Oke. Nah, untuk gejalanya sendiri epilepsi mungkin kalau yang masyarakat tahu itu epilepsi itu seperti kejang seluruh badan kayak kelojotan seperti itu ya. Namun sebenarnya gejala epilepsi itu bisa beberapa. Tidak selalu berupa kejang kelojotan, bisa aja dia seperti bengong sesaat, kemudian tiba-tiba dia seperti melakukan gerakan-gerakan yang tidak bertujuan, namun dia tuh nggak nyadar dengan apa yang dia kerjakan tersebut, atau tiba-tiba dia berlaku yang aneh gitu, yang tidak biasanya dan dia tidak menyadari apa yang dia kerjakan itu. Jadi tidak selalu bangkitan epilepsi itu berupa kejang kelojotan. Nah, ini bisa ada kebingungan, tiba-tiba pada pasien epilepsi juga bisa terjadi gangguan pada kontrol kandung kemih. Misalnya pada saat terjadi bangkitan bisa jadi keluar air pipis gitu ya. Kemudian ada juga yang tergigit lidah gitu, bisa ada yang gangguan kesadaran, ada gangguan berbahasa, namun ada juga yang cuma kayak bengong aja, staring, jadi seperti pandangan kosong. Itu kadang-kadang yang sering menemukan dulu, misalnya gurunya, kadang-kadang ada pelajar itu sedang belajar tiba-tiba dia bengong sebentar gitu, kemudian dia mulai lagi belajar gitu. Jadi ada juga bangkitan epilepsi yang seperti itu. Jadi contohnya epilepsi absen ya. Jadi dia bengong saja, tidak ada kejang kelojotan. Nah, untuk epilepsi sendiri selain ada penyakitnya epilepsi, dia juga ada pemicu ya. Jadi pemicu sehingga dia sering kambuh, lebih sering kambuh bangkitannya. Namun epilepsinya sendiri memang sudah ada. Jadi beberapa faktor yang bisa menjadi pemicu untuk timbulnya bangkitan lebih sering antara lain adanya kurang tidur, adanya stres, ada juga beberapa bangkitan epilepsi yang terprovokasi dengan sinar-sinar. Jadi kalau ada sinar kedip-kedip itu dia lebih sering kambuh gitu. Nah, untuk klasifikasinya menurut Leach Again Epilepsy itu ada beberapa tadi, ada yang vokal, itu tergantung dari mulainya di otak. Jadi otak kita kan itu ada lobus-lobus, ada area-area. Nah, jadi pada vokal epilepsi ini mungkin dia bermula dari satu fokus, kemudian bisa menyebar ke seluruh otak, atau di fokus itu aja di bagian otak tertentu saja yang timbul gangguannya, gangguan listriknya. Ada juga yang general itu seluruh otak sekaligus gitu. Ada juga yang unknown dan unclassified. Jadi jenis bangkitan epilepsi ini sendiri juga ada beberapa. Jadi ada yang vokal, ada yang general, ada yang unknown juga. Nah, jadi tadi untuk etiologi sendiri juga bisa beberapa, bisa struktural, bisa ada infeksi. Nah, kemudian untuk jenis epilepsi sendiri, kadang di satu otak itu nggak mesti satu macam epilepsi, bisa aja satu otak ada vokalnya, ada generalnya gitu. Jadi bisa ada kombinasi antara epilepsi general dan epilepsi vokal. Nah, kemudian bagaimana cara kita bisa mendiagnosis suatu epilepsi? Nah, jadi epilepsi itu terjadi unprovoked, artinya unprovoked itu tanpa provokasi apa-apa, dia kemudian mengalami bangkitan. Nah, beda kalau misalnya kejadian, misalnya seseorang tiba-tiba terbentur kepalanya kencang, kemudian dia kejang-kejang. Nah, itu ada provokasi. Jadi itu kita belum bisa bilang suatu epilepsi. Jadi itu suatu akut symptomatic seizure. Jadi bangkitan kejang yang ada provokasinya. Nah, namun epilepsi ini dia unprovoked, jadi tidak ada provokasi apa-apa, tiba-tiba dia langsung kambuh bangkitannya.
Nah, jadi kalau ada jenis bangkitan yang seperti itu, maka kita bisa mencurigai itu bisa saja ini suatu bangkitan epilepsi. Nah, apalagi bila ada bangkitan yang berulang yang jaraknya lebih dari 24 jam, misalnya hari ini ada seperti itu, besok ada seperti itu dengan pola yang sama, tanpa provokasi, ada bangkitan, nah itu bisa kita curigai sebagai epilepsi. Ada beberapa pemeriksaan penunjang yang mungkin kita butuhkan, antara lain untuk elektroensefalografi, yaitu dengan merekam gelombang listrik di otak, kemudian juga dengan pencitraan otak, bisa dengan CT scan atau MRI. Nah, untuk pasien-pasien sendiri biasanya sekarang kan semua punya smartphone, ada HP, ada yang bisa merekam video. Jadi untuk semiologi itu maksudnya pada saat bangkitan itu gejala apa yang muncul. Nah, itu bisa menggambarkan kira-kira bangkitannya itu bentuk apa gitu, bentuk focal onset kah atau general onset kah? Kalau focal onset apakah dia dari lobus temporal atau lobus frontal atau occipital. Jadi itu bisa kita melihat dari semiologi bangkitannya. Nah, jadi untuk dari video itu kadang-kadang keluarga pasien susah untuk menjelaskan gimana pada saat bangkitannya muncul tuh gimana gitu. Jadi dengan merekam video, jadi pada saat ke dokter dikasih lihat videonya, jadi dokter bisa memperkirakan dari semiologi bangkitannya, oh ini kelihatannya ke arah epilepsi lobus temporal misalnya. Didukung lagi dengan beberapa pemeriksaan penunjang yang tadi seperti EEG, MRI. Jadi kemudian kita bisa mengambil kesimpulan diagnosis, baru kemudian memberikan terapinya ya. Jadi video ini kita minta direkam oleh keluarga pasien. Ya, tadi ini untuk diagnosisnya ya. Kemudian untuk pertolongan pertama, nah jadi ini kita perlu mengedukasi masyarakat, untuk guru-guru juga, untuk yang ada di sekolah ya, karena kadang-kadang ada siswa yang menderita epilepsi. Nah, jadi jangan panik kalau ada yang mengalami kejang atau bangkitan itu, kita bisa memberikan pertolongan pertama. Jangan takut untuk tertular, walaupun kena air liurnya, epilepsi ini sama sekali tidak menular. Jadi yang penting baringkan pasiennya itu di tempat yang aman, jangan yang sekitarnya ada benda-benda berbahaya. Kemudian dimiringkan tubuhnya supaya air liur yang keluar itu tidak menyumbat ke jalan nafas. Jadi dimiringkan saja, jangan memasukkan benda-benda ke dalam mulut. Kadang di masyarakat suka ada ngambil sendok, ngambil kain, masukkan ke mulut. Nah, itu tindakan yang tidak benar gitu. Karena justru dengan memberikan barang-barang di dalam mulut itu malah mengganggu jalan nafas dari pasien tersebut. Nah, jadi kemudian ditungguin, kalau memang bangkitan kejangnya itu tidak berhenti dalam 5 menit, berarti dia akan masuk ke dalam status epileptikus. Itu suatu keadaan yang emergensi dan pasiennya harus segera dibawa ke UGD. Nah, jadi kalau kejangnya tidak berhenti dalam 5 menit, maka bisa terjadi kerusakan sel otak. Jadi umumnya bangkitan kejang itu bisa berhenti sendiri di bawah 5 menit. Tapi kalau sudah status epileptikus, dia tidak bisa berhenti dalam 5 menit tersebut. Sehingga kalau kita biarkan, maka akan terjadi kerusakan sel otak sehingga fungsi otaknya nanti tentu akan menurun. Nah, ini untuk edukasi pada bangkitan epilepsi yang kita perlu ajarkan kepada masyarakat, termasuk pada guru-guru dan masyarakat di sekitarnya, termasuk teman-teman pasien. Nah, untuk obat-obatnya sendiri nanti bisa konsultasi ke dokter, maka dokter akan melakukan anamnesis, melakukan pemeriksaan fisik menunjang, kemudian baru memberikan obat untuk anti bangkitan. Nah, untuk tadi bangkitan epilepsi itu kan ada 70% bisa terkontrol dengan obat. Namun ada yang tidak terkontrol dengan obat, mungkin ada beberapa opsi pada pasien yang tidak terkontrol dengan obat. Salah satunya mungkin perlu pembedahan. Namun tidak semua epilepsi bisa lakukan pembedahan. Yang paling bagus untuk pembedahan adalah yang epilepsi lobus temporal. Nah, epilepsi sendiri masih ada mitos dalam masyarakatnya. Jadi stigmanya di masyarakat masih sangat kental ya, jadi masyarakat masih banyak nggak tahu, masih menganggap epilepsi itu penyakit yang menular atau penyakit kutukan atau dia tuh
karena guna-guna, kemasukan gitu. Jadi hal-hal tersebut yang kami dari Perhimpunan Dokter Saraf juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat agar mitos-mitos ini bisa semakin berkurang gitu. Sehingga masyarakat bisa lebih paham apa itu epilepsi dan bisa mensupport penderita epilepsi. Karena sebagian penderita epilepsi ini punya kemampuan kognitif yang bagus, mereka bisa sekolah, bisa bekerja, namun karena menderita epilepsi itu tentu akan berpengaruh pada pendidikannya ya. Kadang karena ada stigma di masyarakat, dia menjadi malu, apalagi bila dikucilkan dari teman-temannya. Jadi dari guru, dari lingkungan, sebaiknya untuk melakukan support kepada penderita epilepsi sehingga mereka bisa juga bersekolah, bisa berprestasi juga seperti anak-anak yang lainnya. Kemudian juga pada pekerjaan, jadi ada pekerjaan yang memang tidak boleh ya untuk penderita epilepsi, misalnya yang beresiko seperti supir gitu ya. Jadi sebaiknya dipilih pekerjaan-pekerjaan yang masih bisa mampu laksana oleh penderita epilepsi, setidaknya tidak membahayakan dirinya dan orang lain. Tapi bukan berarti mereka nggak boleh kerja gitu. Jadi kita harus support mana-mana yang masih bisa kita menggunakan memperkerjakan pasien dengan epilepsi. Nah, dari adanya stigma tadi, ada mitos di masyarakat, tentu akan berdampak juga pada penderita epilepsi dan keluarganya. Jadi mereka sendiri mulai cemas karena takut tiba-tiba ke jalan depan umum, jadi terjadi isolasi sosial, gitu, jadi rendah diri. Jadi itu tentu akan menjadi masalah mental bagi pasien dan penderita. Jadi di sini kita mengajak dukungan dari keluarga dan komunitas untuk membantu pada pasien-pasien dengan epilepsi ini supaya bisa patuh minum obat, bisa terkontrol bangkitannya, bisa punya percaya diri, kemudian bisa berprestasi ya, bisa terus berkarya. Kemudian juga pada komunitas supaya bisa mengetahui bagaimana untuk melakukan pertolongan pertama bila ada di sekitarnya mengalami bangkitan epilepsi. Nah, ini untuk smart community dan digital health-nya. Jadi di sini kita dalam Islam ini harus tolong-menolong dalam kebaikan, sehingga kita perlu support juga untuk pasien-pasien epilepsi ini. Ya, jadi antara lain bisa juga dengan edukasi kesehatan dari media sosial, kemudian bisa dengan aplikasi-aplikasi yang untuk mensupport penderita epilepsi. Nah, jadi kita perlu mendukung menjadi komunitas yang ramah epilepsi, edukasi kesehatan berbasis masyarakat, pelatihan untuk pertolongan pertama, dan kolaborasi antara tokoh agama, sekolah, dan tenaga kesehatan untuk kehidupan pasien epilepsi yang lebih baik sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup pasien-pasien. Mungkin demikian saja sharing dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nova. Ya, berikutnya kita persilahkan waktu dan tempat kepada Ibu Khamisah. Silakan Ibu. Ya, Ibu. Saya share, Bu. Oh, share sendiri. Baik. Suara Bu Khamisah belum. Ibu, belum ada suaranya, Bu? Dan langsung screenshot lah.
Ibu, bisa Bu? Bukan suaranya. Karo Dugonyo Duma. Ibu, Ibu mungkin ada kendala Bu dengan mic-nya Bu? Mungkin di pengaturan awal belum dibuka mic-nya. Bisa jadi. Kita lanjut ini. Ibu, Ibu Kamisah, Ibu boleh boleh kita lanjut dengan Ibu Yulia Santi dulu Ibu. Ibu Yulia. Iya, Oke, Ibu kita lanjut dengan Ibu dulu ya Bu ya. boleh. Bisa saya share Iya, sebentar. silakan Ibu. Baik, terima kasih. Oke, baik, sudah terlihat. Sudah terlihat, Ibu. Bapak Ibu? Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat seiring salam, mari kita sanjung sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih banyak untuk panitia kegiatan pengabdian kepada masyarakat internasional ini dan penghormatan kepada peserta PKM untuk hari ini. Izin saya memaparkan apa yang sudah eh, kita lakukan ya. Saya mengambil judul edukasi mitigasi bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan siswa sekolah dasar. Ya, tunggu kita slideshow aja. Nah, yang menjadi latar belakang di sini karena memang Indonesia merupakan negara dengan tingkat risiko bencana yang tinggi, seperti di Aceh ya khususnya, kita pernah mengalami tsunami dan dalam waktu dekat ini banjir bandang yang luar biasa yang dialami oleh masyarakat Aceh secara khusus dan secara umum itu di Sumatera, sehingga sangat perlu kita sebagai bagian dari akademisi untuk bagaimana memberi edukasi terhadap mitigasi bencana ini di sekolah dasar. Karena memang saya juga fokus di pendidikan dasarnya di sini. Jadi sekolah dasar merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap dampak bencana. Karena memang pengetahuan mitigasi ya kita lihat masih rendah. Yang kedua itu belum pernah mengikuti simulasi juga dari sekolah-sekolah yang kita datangi. Kemudian belum memahami jalur evakuasi. Seperti apa sih ketika bencana itu datang, mereka harus seperti apa dan harus lari kemana atau berlindung seperti apa yang harus mereka lakukan. Kemudian belum memiliki budaya siaga bencana. Nah, ini yang menjadi latar belakang yang luar biasa harus menjadi concern kita yang mendampingi, memfasilitasi anak-anak di sekolah. Karena memang pada saat banjir itu sendiri tentu saja
peserta didik atau siswa itu cenderung sangat panik. Jangankan anak-anak, kita orang dewasa saja tentu ini merupakan hal yang luar biasa ketika bencana itu datang, sehingga meningkatkan risiko korban itu semakin tinggi. Nah, program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan siswa mengenai jenis-jenis bencana itu yang kita paparkan, seperti apa gempa bumi, banjir, tsunami, tanah longsor atau kebakaran. Itu yang kita berikan edukasi kepada siswa di sekolah dasar. Kemudian tujuannya meningkatkan kemampuan mitigasi bencana. Seperti apa mitigasi bencana itu? Maka kita kenalkan resiko, kita siapkan bagaimana mereka merencanakan ketika musibah itu datang, kemudian memperkuat eh, juga bangunan-bangunan sekolah. Jadi kita edukasi masyarakat sekolah juga, kemudian bagaimana menjaga lingkungan itu sendiri untuk mencegah daripada bencana, contohnya semakin yang terdekat terjadi itu banjir. Kemudian melatih keterampilan evakuasi. Nah, kita juga mendampingi mereka melakukan bagaimana evakuasi itu, kemudian menetapkan titik kumpul di sekolah tersebut, sehingga ketika bencana atau memang hal itu terjadi, anak-anak sudah lebih siap meminimalisir bagaimana panik itu terjadi. Kemudian membentuk budaya sadar bencana sejak usia dini. Nah, ini yang paling penting. Jadi, mengenai bencana itu tentu saja kita tidak bisa hindari, tetapi bagaimana kita mampu memberikan edukasi atau bagaimana sadar akan bencana sejak usia dini tentu menjadi pondasi yang luar biasa bagi peserta didik di sekolah dasar. Nah, karena itu merupakan kita tanamkan kesadaran bahwa ini merupakan siaga bencana adalah tanggung jawab kita bersama, ya. Bagaimana edukasi itu dilakukan? Kita juga diskusi dengan masyarakat sekolah, yaitu guru, pimpinan, bagaimana pembelajaran di kelas itu, semua itu implementasi pembelajaran itu memasukkan bagaimana nilai-nilai akan kesadaran menjaga lingkungan, akan kesadaran siaga bencana itu ada. Kemudian menggunakan mengedukasi itu dengan media-media, ada poster, ada buku-buku, kemudian tayangan video-video bagi peserta didik. Dan pasti akan dilakukan bagaimana apa yang mereka lihat itu, karena memang pada masa usia sekolah dasar itu adalah masa sangat ya operasional konkret. Jadi diskusi dan tanggung jawab untuk melihat dan tanya jawab dilakukan itu sangat diperlukan di sana. Kemudian diberi pelatihan. Bagaimana identifikasi resiko di sekolah, membuat rencana mitigasi, kemudian praktik pengurangan risiko. Nah, itu sangat diharapkan ketika pendampingan-pendampingan yang kita lakukan bahwa itu menjadi program sekolah. Itu yang sangat diharapkan oleh masyarakat secara umum dan masyarakat sekolah secara khusus. Simulasi evakuasi rutin, kemudian latihan penggunaan bagaimana alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan untuk mencegah hal-hal tersebut. Pertolongan pertama. Nah, pertolongan pertama tentu saja ini menjadi salah satu membentuk daya juang anak-anak ketika musibah itu datang. Kemudian kita ingin menciptakan sekolah yang tangguh. Bagaimana sekolah aman dan siap bencana? Karena memang seperti salah satu daerah di Aceh, terutama Bapak Ibu yang di luar Aceh itu di PD Jaya, yang memang yang sampai saat ini ketika hujan deras dan sampai 1-2 jam itu banjir akan datang kembali karena memang sistem daripada drainase atau memang eh, sungai-sungai yang sudah dangkal dan itu sangat-sangat rentan musibah banjir itu terjadi. Nah, jadi ketika sekolah tangguh itu kita siapkan bagaimana sekolah aman dan siap bencana. Jadi anak-anak memang peserta didik ini dibutuhkan kesiapan mentalitas mereka dalam menghadapi bencana. Sarana prasarana yang menjadi pendukung di sana serta budaya siaga serta gotong royong. Jadi bagaimana masyarakat secara keseluruhan peduli akan situasi ketika bencana itu datang dan masyarakat peduli terhadap pendidikan terutama sekolah dasar ini gitu. Jadi apakah itu melalui apa penempatan instruksi atau simbol-simbol yang menunjukkan jalur evakuasi atau memang ada secara khusus digunakan kit untuk masa-masa darurat ketika bencana itu ada. Jadi dengan bersama membangun generasi tentu saja semua stakeholder kita libatkan, semua itu kita ikutkan supaya kepedulian terhadap peserta didik karena memang yang kita tahu anak-anak itu tentu membutuhkan
kita orang dewasa dalam mendampingi mereka untuk menghadapi hal-hal sulit itu. Ketika mereka mengenali bencana, itu harapan kita mereka bisa mempersiapkan diri, kemudian bisa melakukan tindakan, menyelamatkan diri, dan tentu saja teman-teman yang memang sekitar mereka. Gitu. Nah, jadi solusi yang kita tawarkan di sini, jadi program yang kita laksanakan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif. Jadi pada saat itu ada masyarakat sekolah secara khusus serta peserta didik semuanya, dan mereka itu kita berikan bagaimana pengetahuan-pengetahuan melalui cara yang menarik karena memang usia sekolah dasar, sehingga mereka mampu memahami situasi sesuai dengan tingkat usia mereka. Jadi pembelajaran akan mitigasi bencana itu kita sesuaikan dengan kebutuhan belajar mereka, cara belajar mereka, dan gaya belajar mereka di sekolah dasar. Kemudian kita juga melakukan pendekatan secara partisipatif, artinya melibatkan siswa secara aktif dalam bentuk diskusi, ada permainan, ada praktik, serta bagaimana setelah tanya jawab mereka diskusi mengambil keputusan. Kalau hal ini terjadi, langkah awal apa yang mereka bisa ambil. Gitu. Jadi tahapan kegiatan kita ada melakukan observasi tentunya, kemudian kita menyusun media-media apa saja yang mendukung kegiatan, kemudian kita lakukan penyuluhan, kita undang beberapa pakar, kemudian ada game-game edukasi yang membuat mereka itu sesuai gaya belajar mereka sehingga mampu tujuan daripada kita memperkuat pemahaman mereka melalui cara yang menyenangkan itu akan mudah. Kemudian simulasi evakuasi tentu saja melatih keterampilan evakuasi dan kesiapsiagaan ini secara nyata. Jadi karena memang operasional konkret ini sangat dibutuhkan bagi pemahaman secara kognitif pun mereka ingin melihat secara nyata bahwa seperti apa langkah awal ketika secara tiba-tiba mereka berada di lingkungan sekolah dan apa yang harus mereka lakukan. Nah, untuk evaluasi sendiri tentu saja untuk mengukur keberhasilan program dan melakukan perbaikan keberlanjutan. Jadi kerjasama kita, komunikasi kita dengan seluruh stakeholder di wilayah sekitar sekolah tentu saja menjadi tujuan utama dalam proses kita melakukan evaluasi. Karena dengan mengedukasi, kemudian berpartisipasi aktif, kemudian mereka bisa mempraktikkan aksinya, itu akan menunjukkan bagaimana menjadi sekolah yang tangguh. Oke, kemudian metode yang kita gunakan di sini ada penyuluhan, ada demonstrasi, simulasi, dan evaluasi. Nah, yang pada akhirnya kita harapkan di sini pada saat kita memberikan edukasi, adanya latihan, adanya persiapan, tentu keselamatan yang menjadi tujuan utama. Karena sekolah siaga bencana siap tangguh itu akan memberikan dengan harapan terbesar dampaknya itu adalah dapat menyelamatkan semua gitu. Jadi kita memperlihatkan, memperkenalkan penggunaan simbol-simbol yang menjadi pemahaman mereka secara literasi bahwa ini merupakan instruksi yang penting gitu. Nah, ini yang bisa kita dampingi. Kemudian kalau dari inovasi program tentu saja media-media interaktif bisa digunakan di sana, kemudian banyak video, modul-modul sederhana yang bisa kita perlihatkan karena kita kerjasama dengan beberapa instansi. Kemudian simulasi yang kita lakukan secara langsung tentu saja ini menjadi hal yang menyenangkan bagi mereka dengan permainan edukatif, dan ini akan harapan kita tujuannya akan kita membentuk budaya sadar bencana sejak usia dini itu bisa tercapai. Ya. Saya kira seperti itu yang sudah kita lakukan dengan hasil kegiatan, seluruh siswa mengikuti edukasi. Jadi mereka sangat antusias karena memang ada tamu, ada orang lain, ada orang asing yang tentu saja memperkenalkan diri, memberi pemahaman secara lebih menarik. Tentu ini menjadi perhatian bagi mereka. Ternyata informasi-informasi yang selama ini mereka butuhkan, hari ini mereka dapatkan dengan cara yang menyenangkan sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Jadi siswa mampu mengenali semua hal tersebut tentang bencana, kemudian dapat memahami instruksi atau simbol-simbol yang memang kita perkenalkan secara langsung bahwa inilah yang menjadi jalur-jalur ketika musibah itu datang. Nah, jadi ketika sudah terjadi sebuah kita terapkan, jadi terbentuk budaya siaga bencana. Nah, ya mudah-mudahan dengan hal seperti ini tentu saja keberlanjutannya sangat dibutuhkan dengan adanya kolaborasi berbagai pihak di sana. Karena siswa tangguh tentu menjadikan sekolah yang tangguh. Insya Allah seperti itu ya. Karena dengan menyelamatkan, dengan melakukan tindakan, menyelamatkan diri dan orang lain tentu saja ini menjadi perhatian. Adapun keberlanjutan dari program membangun budaya siaga ini
memang kita harapkan dijadikan menjadi program sekolah. Ada secara khusus, apakah itu nanti menjadi program eh, triwulan mereka, bahwa simulasi ini, integrasi ke pembelajaran, bekerja sama dengan BPBD, ini tentu menjadi hal yang luar biasa yang bisa terus-menerus secara berkelanjutan dilakukan di sekolah untuk menciptakan atau memberikan daya juang yang luar biasa, resiliensi yang memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat sekolah. Gitu. Nah, adapun menjadi kesimpulan kita di sini bahwa program edukasi mitigasi bencana berhasil akan meningkatkan pengetahuan. Seperti apa peserta didik di sekolah dasar itu memahami jenis bencana, kemudian tanda-tanda bencana itu sendiri, kemudian langkah awal atau langkah sederhana yang mereka pahami seperti apa penyelamatan diri itu bisa dilakukan. Kemudian sikap akan membentuk sikap peduli, akan membentuk secara tanggap bagaimana itu tidak panik, bagaimana harus terus siap siaga dengan kondisi kita yang secara langsung yang mereka rasakan ketika hujan yang memang durasi sampai 1, 2, 3 jam atau semalaman langsung situasi sekolah, situasi masyarakat semua itu menjadi kaos dan mereka harus benar-benar siap menghadapi itu. Jadi ketika mereka memiliki sikap peduli, tanggap, tidak cepat panik sehingga mereka mampu menghadapi bencana dan salah satunya mereka bisa menerima instruksi dari guru atau orang dewasa itu lebih lebih terarah. Nah, apa yang harus mereka lakukan di saat itu gitu. Kemudian membentuk keterampilan. Jadi siswa mampu melakukan rope cover, hold on atau menggunakan jalur evakuasi dengan benar. Ketika diinstruksikan, ayo semuanya pada menunduk di bawah, berlindung di bawah meja. Atau karena memang situasi ini air sudah naik, bagaimana kita mencapai tempat yang lebih tinggi gitu. Jadi kesiapsiagaan ini juga mengharapkan seluruh dari kolaborasi semua instansi dan masyarakat secara luas bahwa sekolah itu perlu dukungan yang besar sehingga menjadikan siswa siap menghadapi bencana melalui yang pernah dilakukan apakah dalam bentuk latihan, kemudian ada simulasi yang berkala, kemudian itu dijadikan sebagai budaya-budaya siaga bencana sehingga mendukung terusnya sekolah dasar yang lebih tangguh terhadap bencana. Ya, mudah-mudahan juga pembelajaran kemarin yang terjadi insya Allah menjadi pembelajaran yang bermakna bagi semua masyarakat sekolah atau masyarakat secara umum dan juga bagi peserta didik yang menjadikan mereka eh, bahwa ini pemberian juga dari Yang Maha Kuasa, tetapi tanggung jawab bersama untuk menjaga lingkungan itu jauh lebih penting. Sehingga apa yang telah kita lakukan adalah sekolah tangguh bencana ini, pengetahuan mereka meningkat, sikap positif mereka terbentuk, keterampilan mereka terlatih, kesiapsiagaan itu meningkat. Terima kasih, demikian paparan yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama. Sehat, Bu, ya, tadi. Alhamdulillah. Ya. Karena Adalah situasi situasi baik, Ibu. harus pengen juga tampil sudah. Kok kayaknya teman-teman peserta luar biasa di sini. Oh iya. Baik, Bu, silakan Termotivasi. di stop dulu, Bu. Ya. Ya, oke. Saya stop share dulu. Oke, baik. Ya. Baik, kita coba mengundang kembali Ibu Khamisah tadi sudah. Oh, mungkin boleh sudah mana ya, Bu Khamisah. Baik, kita lanjutkan dulu dengan Bu Rahman Nur Zianti. Sudah siap, Ibu, ya? Baik, Pak. Sudah insya Allah, Pak. Oke, baik, Bu. Saya Silakan, bagikan Bu. sendiri, Pak. Ya, boleh, Bu. Ya, Bu. Biar bisa dikontrol, Bu, ya. Oke. Oke. Sebentar ya, Pak. Oke, Bu. Lanjut, Bu. Pak Arisman, ini udah kedengaran belum ya suara saya? Tes saja. Sudah, Ibu. Bagus Oke lah. sekali. Udah, berarti setelah ini saya. Oke, Setelahnya, baik. setelah Ibu. Oke, Ya. siap, Ibu. Ya, Bu. Bentar ya, Pak. Agak susah. Apa boleh dibantu panitia ya, Pak?
Apa boleh dibantu panitia, Pak? Oh, sudah bisa, bentar, Pak. Kelihatan, Pak? Oke, baik, sudah Ibu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Nurzianti, saya dosen di YIN Takengon. Kebetulan saya di Prodi Akuntansi Syariah. Hari ini saya coba untuk men-sharing atau diskusi terkait tentang pemberdayaan ekonomi hijau komunitas lokal melalui penerapan eco-accounting sederhana berbasis pengelolaan limbah rumah tangga. Kelihatan, mohon maaf Pak, yang lainnya kelihatan slide yang kedua. Boleh di ini Bu, di slideshow Bu? Oh, slideshow. Di saya udah slideshow. Saya berhenti berbagi dulu ya Pak. Oh, ini udah slideshow Pak? Belum Ibu? Belum ya Pak? Oh, ini udah slideshow Pak? Atau yang lainnya? Mohon izin, kelihatan? Kelihatan. Sudah Ibu. Kelihatan? Oke, makasih Bu. Mohon maaf, di sini udah mulai hujan, jadi kok ada agak sinyal agak-agak terkendala, mohon maaf sebelumnya. Jadi kita bahas tentang potret wilayah, jadi kondisi tempat pembuangan sampah dan bank sampah di Provinsi Aceh, di mana kita lihat dari segi aspek, kemudian TPA-nya dan bank sampahnya, di mana berdasarkan Departemen atau Kementerian Lingkungan Hidup, yang mana jumlah TPA di Aceh, Provinsi Aceh yang terdata di website sebanyak 23 lokasi, dan bank sampahnya lebih kurang ada 110 unit. Kemudian jenis dominannya adalah open dumping, kemudian bank sampahnya merupakan unit bank sampah. Kemudian terkait pengelolaan sampah berdasarkan data itu kurang dari 1% pengelolaannya, jadi belum terkelola dengan baik. Kemudian terkait, mohon maaf, kehilangan. Maaf, izin ada kendala teknis sedikit. Kemudian terkait bank sampah hingga saat ini ada beberapa bank sampah yang mengelola hingga ratusan ton per tahun. Kemudian aktor utama untuk tempat pengelolaan tempat buangan akhir ini adalah biasanya Pemda di masing-masing kabupaten. Kemudian kalau bank sampah itu ada masyarakat, ada yang sekolah, juga ada yang LSM. Tantangan ini yang berdasarkan fenomena yang ada di lapangan adalah infrastrukturnya masih minim. Kemudian RIPS atau Rencana Induk Pengelolaan Sampah yang masih belum sah. Kemudian terkait bank sampah skalanya masih kecil, maka butuh integrasi dengan sistem kota. Kemudian terkait potensi untuk TPA ini perlu adanya modernisasi landfill. Kemudian bank sampah ini perlu edukasi dan juga circular ekonomi. Jadi total 513 TPA terdaftar secara nasional. Data ini per tahun 2025. Kemudian kita lihat dari mayoritas Aceh masih berstatus open dumping, artinya sampahnya masih terbuka, masih belum terkelola dengan baik. Kemudian bank sampah unitnya aktif, sudah mulai berkembang sampai saat ini, bahkan ada yang Dharma Wanita sudah juga mengelola di Pemda sendiri juga sudah meningkatkan untuk pengelolaan bank sampah. Untuk slide selanjutnya kelihatan Bapak Ibu?
Ya, sudah Ibu aman, Bu. Oke, kita kaitkan dengan apa itu accounting sederhana. Jadi accounting sederhana ini merupakan sistem pencatatan keuangan sederhana yang mengintegrasikan nilai ekonomi dari aktivitas pengelolaan limbah rumah tangga, kemudian memungkinkan komunitas lokal memahami dan mengoptimalkan manfaat ekonomi dari praktik ramah lingkungan. Jadi akuntansi ini berguna untuk atau mencatat pendapatan biaya dari pengelolaan limbah secara sederhana. Kemudian terkait ekologi, bagaimana mengukur dampak lingkungan yang dikuantifikasikan menjadi nilai rupiah, sedangkan dilihat dari segi ekonomi, mengoptimalkan pendapatan komunitas dari daur ulang dan juga kompos. Kemudian terkait urgensi dan peluangnya, mengapa accounting itu diperlukan? Jadi masalah saat ini 75% sampah rumah tangga belum terkelola. Jadi setiap rumah tangga itu pasti ada sampah, tidak mungkin tidak ada. Kemudian mayoritas TPA Aceh masih yang namanya open dumping, masih terbuka. Artinya masih terbuka. Kemudian rasio APBD, anggaran pendapatan belanja untuk sampah hanya 0,2%, jadi masih minim sekali. Kemudian komunitas tidak menyadari bahwa nilai sampah ini kalau dikelola ada nilai ekonomi limbahnya. Kemudian terkait tidak adanya sistem pencatatan manfaat ekonomi. Jadi pencatatan itu ada bank sampah, tapi tidak ada pencatatan. Jadi tidak tahu berapa keuntungan atau berapa sih manfaat yang pengelolaan sampah tersebut. Maka peluang dari ekoakuntan ini, jadi akan mengidentifikasi sampah organik menjadi kompos, kemudian nilai jual sampah anorganik seperti plastik, kertas, logam itu menjadi nilai guna, kemudian penghematan biaya kebersihan komunitas, kemudian pembukuan sederhana untuk akses modal usaha, serta laporannya untuk dapat dampak lingkungan jadi terukur, yang sebelumnya terukur menjadi yang sebelumnya tidak terukur menjadi terukur dengan adanya eco accounting ini. Untuk model implementasi sistem eco accounting ini ada 3 langkah, Bapak Ibu. Yang pertama, pilah dan catat. Pilah itu berarti kita mengumpulkan, kemudian mengelompokkan sampah tersebut menjadi organik, anorganik, sama ada yang B3, yaitu bahan berbahaya dan beracun. Jadi ada sampah-sampah itu kategori bahan berbahaya dan beracun. Kemudian dicatat setelah dipilah, kemudian dicatat. Dicatat dengan apa? Dengan timbang dan catat volume hariannya berapa. Kemudian baru kita klasifikasi per jenis dan potensi nilai dari sampah tersebut. Langkah kedua, kita akan menghitung nilai. Harga kompos itu rata-rata setiap kota itu kalau untuk Provinsi Aceh lebih kurang 1.500 per kilonya. Kalau plastik rata-ratanya itu 3.000 per kilonya, harga kertas 1.200, dan harga logam campur seperti kaleng dan sebagainya dan sejenisnya itu rata-rata 5.000 per kilo. Untuk langkah ketiga yaitu laporan komunitas. Laporan komunitas artinya rekap pendapatan bulanan. Jadi BSU, bank sampah atau komunitas akan mencatat pendapatan bulanan itu kira-kira berapa. Kemudian tabungan lingkungan komunitas, kemudian melaporkan dampak CO2 yang terhindar, maka dengan ada pengelolaan sampah otomatis udara yang tercemar akan berkurang, sehingga CO2 berkurang, oksigen lebih banyak. Kemudian dapat membuat target dan evaluasi secara triwulan. Kemudian dengan adanya eco accounting, maka kita bisa melakukan estimasi. Jadi perkiraan nilai ekonomi limbah rumah tangga terkait kompos, botol kaca, kardus atau kertas, kemudian plastik, dan juga logam campur. Kalau kita bisa mengelola dengan baik ke 5 item ini, maka pendapatan rumah tangga, kalau industri rumah tangga atau limbah rumah tangga itu bisa dihasilkan rata-rata per bulan itu 150 sampai 300. Jadi kalau kita kalikan, kita bisa buat komunitas satu kampung atau satu desa sebanyak 50 kakak, maka per bulan itu bisa dapat rata-rata 7.500.000 bahkan 15 juta. Jadi penghematan biaya kebersihan per tahun itu bisa 1 sampai 2 juta. Itu perhitungan estimasi. Maka perlu
rangkah strategi atau roadmap implementasi komunitas, yaitu pertama ada fase pertama, fase kedua, fase ketiga, sampai fase keempat, yang mana fase pertama itu kita perlu sosialisasi dan edukasi atau pelatihan, edukasi pilah sampah, pelatihan eco-accounting, pembentukan kelompok, karena komunitas ini nggak mungkin terbentuk sendirinya tanpa adanya sosialisasi dan juga pelatihan. Kemudian fase kedua, bulan ketiga atau keempat, kita bisa lakukan uji coba copilot, artinya 10-20 kakak percontohan. Kemudian ada buku kas komunitas, ada monitoring mingguan, sehingga bisa kita evaluasi apa yang kurang, apa yang lebih dari implementasi bank sampah ataupun limbah rumah tangga untuk dimanfaatkan menjadi nilai guna atau bernilai rupiah, bernilai mata uang. Kemudian fase ketiga di bulan kelima ke-8 kita bisa melakukan skalasi dan bank sampah. Jika kita buat bank sampah yang komunal, ada sistem digital sederhana dan juga jaringan pembeli tetap. Maka di fase ketiga ini bisa kita lakukan secara digital. Bisa kita laporkan juga ke Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian fase keempat, kemandirian ekonomi. Maka itu sudah mandiri, artinya laporan dampak tahunan, replikasi ke desa lain, jadi akses program KUR hijau. Kemudian target dampak ini, indikator keberhasilan program adalah 50% rumah tangga aktif di komunitas, maka akan bisa terwujudnya program ini berhasil. Kalau 30% pengurangan, artinya 30% sampah bisa dikelola dengan baik, sehingga mengurangi dampak polusi pencemaran efek dari sampah. Pendapatan komunitas, artinya dengan ada kemandirian bisa menghasilkan 15 juta per bulan. Kemudian kompos bisa diproduksi 5 ton, kemudian komunitas memiliki buku kas hijau, kemudian bisa dibuat desa replikasi tahun pertama atau desa replikasi lainnya untuk percontohan di seluruh kabupaten yang ada di Aceh. Kemudian maka dapat kita simpulkan dari eco-accounting untuk limbah rumah tangga, yang pertama 75% sampah nasional itu di Indonesia lebih tepatnya belum terkelola. Maka itu merupakan peluang ekonomi yang perlu atau yang belum dimanfaatkan oleh komunitas lokal. Yang kedua, eco-accounting sederhana ini dapat mengubah pengelolaan limbah menjadi sumber pendapatan terukur tanpa modal yang besar. Yang ketiga, dengan sistem yang tepat dapat menghasilkan nilai jual atau nilai tambah pendapatan dan juga bisa mengurangi beban tempat pembuangan akhir nasional, karena itu memang kalau TPA itu merupakan masalah di semua ya di Indonesia, nggak hanya di Aceh tapi di seluruh Indonesia. Jadi mari mulai hari ini kita pilah sampah, catat nilai, dan bangun ekonomi hijau komunitas yang baik sehingga menghasilkan nilai ekonomi. Demikian pembahasan yang saya sampaikan. Untuk diskusi saya kembalikan lagi ke Pak Bapak. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih Bu Rahmah. Bapak Ibu, insya Allah kita sebentar lagi mendengarkan kemenangan azan ya, azan zuhur sekitar pukul 6 menit lagi ya, 6 menit lagi azan zuhur. Bagaimana Bapak Ibu? Ada dua opsi, kita lanjutkan terus dengan menyesuaikan atau kita break dulu isoma. Break dulu lah, Pak Arus. Kita break dulu ya, Bu Isna ya. Sepertinya kita break dulu. Nanti setelah isoma kita lanjut kembali. Ini kalau di Takengon sedang ajan, lagi berjalannya Oh ya, ajan nih. baik. Kita di Banda Aceh sebentar lagi ya. 5 menit Oh lagi nih, ya. 5 menit lagi sudah azan lagi. Oke, Baik. jadi jam berapa kita kumpul lagi? Nah, itu dia. Kita sepakati jam berapa kita masuk lagi, Bapak Ibu. Yang penting sholat, soal makan sepertinya bisa di depan laptop masing-masing ya. Oke, boleh. Baik, kita sepakati Bapak Ibu, sekarang sudah pukul 14.42. Insya Allah sebentar lagi azan. 12.42 maksudnya, sorry. Insya Allah sebentar lagi azan dan sholat lebih kurang 15 menit. Insya Allah selesai kita lakukan sholat ya. Kalau kita masuk pukul 12.30 bagaimana Bapak Ibu? 13.
13.30 maksudnya? Iya baik Bapak, sepertinya Eh, seperti itu ya. Oke. Ini sebentar lagi udah 13, ini kan sambil kita sholat 13.30, insya Allah udah siap. Baik, Insya Allah udah baik, siap. insya Allah, baik. Berarti kita sepakati pukul 13.30 atau pukul setengah 2 ya Bapak Ibu ya. Kita berkumpul kembali di ruangan ini dan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Untuk sementara kita akhiri dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.